Ketika Natafia dibawa ke dunia daun ilahi, ia langsung tercengang. Ciptaan dan energi spiritual di dunia daun ilahi saja sudah cukup mengejutkannya, belum lagi energi spiritual yang jauh lebih melimpah di surga gua asal suci. Selain itu, jejak kultivasiku masih tertinggal di mana-mana di dunia ini, dan jejak-jejak niat pedang di dinding gunung, yang semuanya bisa dianggap sebagai semacam peluang. Setelah melihat-lihat sebentar, Natafia tampak gembira dan berkata sambil tersenyum, sepertinya tempat ini adalah harta karun untukmu. Aku mengangguk 10 hari berkultivasi di dunia daun ilahi hanya setara dengan 1 hari berkultivasi di luar. Kau bisa tinggal di sini untuk berkultivasi mulai sekarang. Jika kau punya pertanyaan tentang ilmu pedang, jangan ragu untuk bertanya padaku. Meskipun aku tidak mengerti ilmu pedang aturan terpecahkan yang kau latih, aku tetap bisa memberimu beberapa panduan umum. Bagus. Ia melangkah ke surga gua asal suci, menarik napas dalam-dalam, dan membenamkan diri dalam energi spiritual yang melimpah. Ia segera memasuki kondisi meditasi, berlutut di surga gua asal suci dan memasuki alam pencerahan. Untaian kekuatan berwarna merah darah yang membusuk berputar-putar di sekelilingnya. Faktanya, kultivasinya sudah cukup mendalam, dan ia hanya selangkah lagi untuk menembus alam setengah suci. Tanpa mengganggu kultivasi Natafia, aku meninggalkan dunia daun ilahi. Di langit malam, di sebuah paviliun yang jauh, sepasang mata yang menyeramkan menatapku. Itu adalah Hong Yue, berdiri di tepi paviliun dengan gaun merah, matanya dipenuhi kejutan dan kekecewaan. Suara mendesing. Aku melangkah melintasi kehampaan dan tiba tepat di depan bulan merah. Aku tersenyum dan berkata, lama tak berjumpa. Hong Yue tercengang, tingkat kultivasimu telah menjadi begitu mengerikan sehingga bahkan di gunung alam roh, kau bisa datang dan pergi dengan bebas tanpa banyak orang yang bisa merasakan atau menghentikanmu. Tidak, aku menggelengkan kepala dan tersenyum, sebenarnya, aku merasakan aura kaisar abadi, dan dia pasti merasakanku juga, tapi dia tidak menghentikanku melakukan beberapa hal. Kau, mata bulan merah berbinar, dan dia berkata, apakah kau sudah memutuskan untuk mengambil ratu patah ke dalam genggamanmu? Ya, aku butuh kekuatannya. Bakat dan pemahaman Vivi memang luar biasa, tapi dia belum beruntung dan belum memiliki kesempatan yang baik. Aku bisa menyediakan semua itu, dan karena dia juga menguasai kekuatan pedang, aku bisa membantunya lebih banyak lagi. Jadi begitu, Hong Yue mengerutkan bibir merahnya, jejak melankolis terpancar di matanya. Ia menatap kosong ke pegunungan di kejauhan dan berkata, hidup di alam roh itu sepi. Karena kau rela membawanya pergi, kenapa kau tidak membawaku saja? Mungkinkah di dalam hatimu, aku benar-benar jauh lebih rendah daripadanya? Tidak juga, aku merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungku dan berkata, jika Vivi tetap tinggal di gunung alam roh, dia hanya akan menjadi ratu kecil yang bobrok, yang bisa dibuang. Tapi kau berbeda, kau putri Raja Darah, ditakdirkan untuk mewarisi warisan alam roh dari Kaisar Abadi dan menjadi penguasa alam roh. Sekalipun aku ingin membawamu pergi, kurasa penduduk alam roh tidak akan setuju. Mata Hong Yue memerah, dan ia bergumam, kau sekarang adalah orang nomor 1 di Akademi Bailu, dan penguasa sejati Istana Butianwang. Bahkan Permaisuri Tianxin sangat menghargaimu. Dengan statusmu di alam atas, kau sudah tak lebih rendah dari seorang raja di sebuah wilayah. Aku hanyalah seorang putri dari sebuah gunung Lingji kecil. Aku memang tidak layak untuk posisimu. Mengapa Anda mengatakan sesuatu seperti itu? Aku mengerutkan kening bulan merah, kita bertemu di alam bawah. Meskipun kita pernah bertarung, kita masih punya persahabatan. Kalau ada apa-apa di gunung alam roh, aku pasti akan datang. Aku bukan orang yang melupakan asal-usulku. Apakah kamu serius? Hong Yue tersenyum tipis, lalu tiba-tiba membuka tangannya dan memelukku sambil tertawa. Aku hanya bercanda. Bagaimana mungkin aku marah ini berkat Natafia bisa berkultivasi bersamamu. Sedangkan aku akan berkultivasi dengan tekun di gunung alam roh dan menjunjung tinggi reputasi Bu Yixuan sebagai orang kepercayaan. Jangan khawatir, orang-orang di alam roh tidak pernah iri. Kalau tidak, mereka akan bertindak. Aku terdiam. Aku menepuk bahunya dan berkata, Hong Yue, sudah cukup. Xiaoyan sudah mendekati level pendekar pedang tingkat menengah. Kemampuan deteksinya di luar imajinasimu. Bagaimana kalau dia melihatku? Apa dia harus kembali ke papan cuci? Dia terkekeh, melepaskanku, matanya memerah, dan berkata, aku dengar kau telah menaklukkan tanah pengasingan. Apa yang kau alami di luar jangkauanku? Jadi, jaga dirimu baik-baik. Bulan merah tidak punya banyak teman di alam atas, dan kami tak bisa hidup tanpamu. Ya, kamu juga harus menjaga dirimu sendiri. Aku melempar tas berat ke lantai batu di sampingku dengan bunyi dentang dan berkata, ini 2000 batu esensi suci. Kau pasti akan merasakan manfaatnya, baik untuk kultivasimu sendiri maupun untuk bertahan hidup di alam roh. Begitu banyak batu esensi suci. Oke, jangan pedulikan kalau itu belum cukup. Aku pergi dulu, aku masih banyak urusan. Bagus. Dengan genggaman lembut tangan Hong Yue yang merah muda,
aku berbalik dan menghilang ke dalam awan malam, terbang cepat di bawah sinar bulan, dan segera tiba di Akademi Bailu. Adik laki-laki, di tengah rerumputan dan pepohonan yang harum, Lin Muzhao, mengenakan gaun putih, berdiri di jalan batu Istana Suci dan tersenyum, kau kembali. Kakak senior, apakah kamu masih bangun? Saya tidak ingin tidur. Dia tersenyum kecil dan berkata, kamu juga masih terjaga. Setelah memasuki alam suci, aku tidak bisa tidur. Aku juga, bagaimana kalau kita jalan-jalan dengan kakak perempuanku? Bagus. Malam itu dingin. Lin Muzhao dan aku berjalan berdampingan di jalan setapak Gunung Senggong. Memandang pegunungan yang indah dan megah di kejauhan, aku merasa seolah-olah napas panjang telah terlepas dari dadaku. Aku telah menumpuk terlalu banyak depresi beberapa hari terakhir ini, begitu banyak sehingga aku tidak punya waktu untuk bersantai. Sekarang, berjalan sebentar dengan kakak perempuanku, aku merasa seolah-olah telah membuka hatiku. Adik laki-laki, ikutlah dengan kakak perempuanmu ke kota Zhongzhou besok, katanya tiba-tiba. Oh, apa itu? Daftar suci. Peringkat suci. Aku terkejut dan berkata, mungkinkah guru sudah berpikir kita bisa menantang peringkat suci? Kecantikannya yang bak bidadari bersinar terang di bawah sinar bulan, gaun panjangnya memperlihatkan sepasang payudara seputih salju yang seolah akan menyembul. Pinggangnya yang ramping begitu indah hingga bisa digenggam dengan satu tangan, sosoknya begitu elok hingga membuat jantung berdebar kencang. Namun, ia memiliki aura suci yang tak tertandingi, aura yang tak tergoyahkan. Matanya yang indah menatapku sambil terkekeh, kultivasi kakak senior sudah mendekati Sein pedang tingkat menengah, dan dia akan segera menembus batas. Sedangkan kau, meskipun kau hanya Sein pedang tingkat rendah, kau mungkin tak akan kalah dari Sein pedang tingkat atas. Oleh karena itu, guru merasa perlu bagi kita untuk menantang peringkat Sein untuk menguji seni bela diri kita. Lagi pula, orang-orang di alam atas sangat menghargai peringkat Sein. Sebagai murid guru dan generasi muda terbaik di Akademi Rusa Putih, sudah seharusnya kita menantang peringkat Sein dan membawa kejayaan bagi sekte kita. Kakak senior nampaknya sangat percaya diri, kataku sambil tersenyum. Ia tersenyum, tapi tiba-tiba meraih lenganku dan memelukku erat. Matanya yang indah menatapku dengan cahaya lembut, lalu ia mengerucutkan bibir merahnya dan berbisik, sebenarnya, aku sangat takut. Apa yang kau takutkan? Kakak senior. Jantungku berdebar kencang saat merasakan tekanan lembut payudaranya di lenganku, sensasi luar biasa yang hampir membuatku tak bisa bernapas. Mata Lin Muzhao berkaca-kaca. Aku khawatir jika kau menikah dengan suster junior Qin Yin nanti, aku khawatir aku tidak akan bisa bersamamu seperti ini lagi. Bahkan jika kau memanggilku suster senior, kita hanya bisa saling memandang dari kejauhan. Saat dia berbicara, wajahnya sedikit memerah, dan dia berkata dengan lembut, apakah kamu mengerti apa yang ingin dikatakan kakak senior? Jantungku berdebar cemas, dan aku berkata, aku mengerti. Aku sayang Xiao Yan, dan aku juga sedikit sayang kakak senior. Tapi aku tidak tahu bagaimana menangani masalah ini. Lin Muzhao tidak bisa menahan senyum dengan kata-katamu, aku sudah sangat puas. Sebuah paviliun yang elegan dan unik berdiri di lereng gunung Istana Suci. Suasana hening. Di seberang paviliun terdapat dinding-dinding batu yang dipenuhi karakter-karakter padat, yang merekam beberapa ajaran sejati Konfusianisme dan Taoisme. Pada siang hari, banyak murid akan duduk di paviliun ini, mengamati dinding-dinding batu dan memahami Dharma. Reading Platform adalah tempat yang indah di dalam akademi, sekaligus tempat yang penuh berkah. Hanya murid-murid inti yang paling berprestasi yang berhak memasuki Reading Platform. Dek baca kosong saat itu. Lin Muzhao dan saya melangkah masuk, duduk di lantai, dan memandangi cahaya bulan. Daftar suci. Aku merenung sejenak, lalu berbaring malas, meletakkan tanganku di belakang kepala, dan berkata, peringkat suci sudah menjadi peringkat surgawi yang dikuasai oleh guruku dan generasinya. Apakah kita, generasi muda, sudah memenuhi syarat untuk menantangnya? Memiliki. Lin Muzhao terkekeh. Saudari Qin Yin berada di peringkat 425 dalam peringkat Sein, yang dianggap sebagai yang terkuat di antara generasi muda di alam atas. Namun jika kau, saudari, juga menantang peringkat Sein, aku yakin peringkatmu akan melampaui saudari Qin Yin. Apakah kakak perempuanku begitu percaya padaku? Tentu. Baiklah, saya akan mencobanya besok. Tak lama kemudian, seberkas cahaya fajar menerobos kegelapan, memancarkan lapisan cahaya keemasan suci di atas gunung rusa putih. Bermandikan cahaya pagi, energi spiritual kami melonjak, dan Lin Muzhao dan saya langsung menunjukkan tanda-tanda energi spiritual menari bersama, mencapai alam pedang suci. Pemahaman kami tentang kekuatan dan aturan telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Fenomena ini sudah biasa bagi kami, dan kami sudah lama terbiasa dengannya. Setelah sekelompok murid akademi selesai membaca pagi mereka, mereka semua naik gunung menuju platform membaca. Tepat sebelum mereka tiba, Lin Muzhao dan saya menghilang di balik awan di lembah dan terbang langsung menuju kota Zhongzhou.
Zhongzhou ramai dengan aktivitas, dengan arus orang yang tak henti-hentinya. Pasar dibuka di pagi hari, dan para pemburu serta pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya memasuki kota untuk berdagang dengan sumber daya mereka. Kemakmuran kota Zhongzhou tidak tercapai dalam semalam, melainkan melalui upaya dari generasi ke generasi. Aku dan kakak perempuanku berjalan melewati kerumunan dan memasuki kedalaman daftar suci yang dijaga oleh Istana Kekaisaran. Di dalam kota terdapat pegunungan yang penuh dengan energi spiritual. Sebuah jalan setapak terpencil mengarah jauh ke dalam pegunungan, diapit oleh para penjaga berbaju zirah perak, yang tetap diam dan tak tergoyahkan dalam tatapan mereka. Lin Muzhao dan saya sedang berjalan berdampingan ketika tiba-tiba kami mendengar derap kaki kuda yang keras di belakang kami. Seekor singa yang dilalap api sedang menarik kereta, diapit oleh para kultivator yang menghunus pedang tajam. Kereta itu memancarkan aura yang mengesankan, dan kusirnya, seorang seniman bela diri, melotot dengan arogan ke arah kami. Ia tiba-tiba menarik kendali dan berteriak, "Kalian buta, tidak bisakah kalian melihat kereta dari kediaman Raja Litian?" Lin Muzhao sedikit mengernyit, tetapi tidak berbicara. Saya melangkah maju dan bertanya, "Siapa kamu, beraninya kamu begitu sombong di kota Zhongzhou?" Rumah Li Tianwang. Kakak perempuan senior itu tersenyum kecil, sepertinya keluarga Li telah tiba. Keluarga Li. Aku mengerutkan kening. Pada saat ini, seorang pemuda di kereta berdiri, matanya dipenuhi kesombongan, dan menatapku, "Nak, beraninya kau menghalangi kereta istana Li Tianwangku. Siapa kau, dan mengapa kau mengambil jalan pegunungan peringkat suci? Apa kau punya kekuatan untuk menantang peringkat suci? Kalau tidak, minggirlah dan berhenti menghalangi jalan." Saat dia berbicara, tatapannya tertuju pada kakak perempuannya, dan dia langsung gemetar. Peri Muzhao. Tuan muda yang baik dari keluarga Li, Li Tianbiao. Kakak senior itu tersenyum dan berkata, "Pesta pora yang meriah. Kukira ketua klan Li yang datang sendiri." Li Tianbiao buru-buru turun dari kereta, dengan senyum malu di wajahnya. "Aku tidak tahu Peri Muzhao ada di sini, aku benar-benar minta maaf." Sambil berbicara, ia memalingkan wajahnya, senyumnya tergantikan oleh kedengkian. Ia meraih cambuk dan mencambuk kusir itu, sambil berkata dengan dingin, "Dasar bodoh. Kau bahkan tidak mengenali Peri Muzhao. Tarik dia ke bawah dan berikan dia pada guk 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 guk." Dua pengawal dari rumah Li Tianwang segera melangkah maju dan menarik kusir itu pergi. Aku mengerutkan kening, rasa jijik yang tak terjelaskan muncul di hatiku. Sepertinya tidak semua istana Raja Surgawi di alam atas setenang dan sedamai istana Raja Bu. Istana Raja Surgawi Li jelas lebih ketat aturannya, dan seorang pelayan bisa dengan mudah dibunuh jika tidak hati-hati. Li Tianbiao. Lin Muzhao sedikit mengernyit, jelas-jelas kesal. "Beraninya kau mengabaikan nyawa manusia di siang bolong. Percaya atau tidak, aku akan segera mengirim surat kepada Nyonya Sang, mendakwa istana Li Tianwangmu." Ahahaha, Li Tianbiao tersenyum patuh lagi. "Tidak, tidak, itu hanya candaan. Karena Peri Muzhao telah datang ke peringkat suci, dia pasti ada di sini untuk menantangnya. Bagaimana kalau aku tolong berbaik hati untuk ikut denganmu ke peringkat suci? Aku akan sangat berterima kasih jika kau bersedia membantuku." "Tidak tertarik," Lin Muzhao berkata kepadaku, "Adik laki-laki, ayo pergi." Tepat pada saat itu, tatapan mata Li Tianbiao menajam, seakan ingin menusuk punggungku, lalu dia berkata, "Pahlawan muda Akademi Bailu, bolehkah aku bertanya namamu?" Aku meliriknya, "Mengapa aku harus memberitahumu?" Li Tianbiao tak kuasa menahan tawa dan berkata, "Peringkat Sein adalah kehormatan tertinggi di alam atas. Siapa di antara mereka yang bisa masuk ke dalam peringkat Sein yang bukan individu luar biasa? Peri Muzhao adalah santo dari Akademi Bailu dan seorang santo pedang yang kuat. Tidak heran dia masuk ke dalam peringkat Sein. Tapi pahlawan muda, kau seharusnya tidak ikut bersenang-senang. Aku hanya bisa melihat aura santo tingkat rendah. Sejujurnya aku adalah santo tingkat menengah, tetapi aku gagal masuk 10.000 besar peringkat Sein setelah lebih dari 10 kali mencoba. Itu karena kamu terlalu lemah," kataku dengan tenang. Lin Muzhao tidak dapat menahan senyum dan mengangguk dengan serius. "Ya, saudara muda, Anda benar." Sekelompok pengawal klan Li tidak dapat menahan tawa. "Jangan tertawa," Li Tianbiao meraung, lalu melotot ke arahku. "Pahlawan muda, siapakah kamu sebenarnya yang punya mulut besar seperti itu?" Lin Muzhao tertawa dan berkata, "Li Tianbiao, hanya ada 2 orang suci pedang di antara murid-murid Istana Suci Akademi Rusa Putih. Satu adalah aku, dan siapa yang satunya apa kau tidak tahu?" "Tabu Yixuan." Ekspresi Li Tianbiao seperti baru saja memakan tikus mati, matanya terbelalak. "Pahlawan muda, kamu Bu Yixuan?" Dengan tenang aku menjawab, "Ya." Ekspresi Li Tianbiao menjadi semakin menarik. Ia ingin tertawa tetapi tidak bisa, dan ingin menangis tetapi juga tidak bisa. Ia hanya bisa berkata dengan canggung, kalau begitu aku tidak akan mengganggu kalian berdua lagi. Biarkan orang lain yang menyetir ke daftar suci." Kereta perang itu melaju kencang di tengah kobaran api yang mengepul. "Rumah Li Tianwang." Aku mendesah dan berkata, "Itu sangat arogan."
Lin Muzhao terkekeh. Kediaman Li Tianwang adalah salah satu dari sedikit klan kelas 1 di Zhongzhou, yang memiliki 13 orang suci. Li Tianbiao ini adalah orang suci termuda di antara mereka, dan dia juga seorang orang suci tingkat menengah. Wajar saja, dia telah mencapai kesuksesan awal dan menjadi terlalu percaya diri. Namun, peringkat orang suci benar-benar menamparkan wajahnya. Dia telah gagal masuk ke peringkat orang suci lebih dari 10 kali, yang cukup untuk membuktikan bahwa peringkat orang suci tak tertandingi. Tidak sembarang orang yang tidak berguna bisa masuk ke peringkat orang suci. Aku mulai bersemangat kakak senior, apakah peringkat suci benar-benar sesulit itu untuk ditaklukkan? Ya, Lin Muzhao menggenggam tanganku dan tersenyum, dibandingkan dengan 4 daftar Raja Manusia, roh tertinggi, roh primordial, dan setengah suci, daftar suci adalah daftar surgawi tertinggi di alam atas karena daftar suci tidak memiliki batas atas. Baik itu orang suci biasa, orang bijak, orang suci terlarang, atau bahkan beberapa tokoh luar biasa, semuanya terdaftar dalam daftar suci. Sekali sebuah tanda tertinggal di daftar suci, tanda itu tidak akan hilang. Jadi, guru dan paman senior keduanya harus tercantum dalam daftar orang suci. Dia mengangguk dan berkata, guruku berada di peringkat ke-14 dalam daftar orang suci, sedangkan guru seniorku berada di peringkat ke-12. Astaga, jantungku berdebar kencang. Bahkan orang suci pedang tingkat terlarang seperti guruku dan paman seniorku tidak bisa masuk ke dalam 10 besar, jadi seberapa mengerikankah orang-orang di 10 besar itu? Lin Muzhao menempelkan wajahnya yang cantik di bahuku dan berkata, itu karena, seperti peringkat semi-Sein, lebih dari separuh dari 10 besar peringkat Sein bukanlah manusia. Mereka adalah sosok misterius, orang bijak agung, atau garis keturunan kuno. Misalnya, ada Saint Dragon dengan garis keturunan naga sejati yang sempurna, Silver Phoenix, dan Azure Phoenix, Del. Namun, persaingan untuk peringkat Saint sangat ketat, dan peringkatnya sangat sering berubah. Kita belum tahu seperti apa sekarang. Kita akan tahu nanti saat kita ke sana. Keduanya mempercepat langkah, dan aku merangkul bahu kakak perempuanku yang lembut dan harum saat kami melompat ke awan. Hanya dalam beberapa langkah, kami tiba jauh di dalam pegunungan, di mana seluruh kompleks istana tampak, memancarkan pesona kuno. Selain itu, ada beberapa prajurit berbaju besi berjubah putih yang menjaga area tersebut. Mereka semua adalah penjaga daftar suci, dan beberapa di antaranya bahkan bukan manusia, melainkan binatang buas yang menjelma menjadi manusia. Daftar suci dijaga dan dipelihara oleh makhluk-makhluk dari 3000 dunia, dan bukan hanya milik manusia, tetapi milik seluruh dunia. Seorang lelaki tua yang memancarkan aura binatang buas melangkah maju, matanya berkilauan dengan api suci, dan bertanya sambil tersenyum, apakah kalian berdua akan menantang peringkat suci? Ya, kata Lin Muzhao. Silakan serahkan token giok peringkat semi-Sein untuk referensi. Bagus. Aku dan kakak perempuanku menyerahkan tablet giok peringkat semi-Sein kami yang sudah redup. Karena kami telah menembus alam yang lebih tinggi, nama kami tidak lagi tercantum di peringkat semi-Sein. Tablet giok itu hanya mencatat informasi terakhir yang tersisa di peringkat semi-Sein. Aula utama dipenuhi orang-orang, dan banyak yang sudah berkumpul. Para penjaga daftar suci juga mendekat dengan hati-hati. Orang tua itu mengambil token giokku dan mengisinya dengan kekuatan spiritual. Seketika, cahaya biru terang berputar di sekelilingnya, dan informasi yang terkandung di dalamnya muncul satu persatu, membentuk tulisan Bu Yixuan, peringkat pertama dalam peringkat setengah suci di udara. Hal ini membuat sekelompok penonton tercengang, dan beberapa gadis muda dari sekte bergengsi bahkan berteriak kaget. Ya Tuhan, ini Bu Yixuan, akhirnya aku bertemu orang yang luar biasa ini, Semi Santo nomor 1. Bu Yixuan, si aneh itu, konon sudah menguasai teknik puncak alam kesatuan hati pedang. Kecilkan suaramu, jangan sampai dia dengar, atau dia bisa menghabisi seluruh sektemu sendirian. Dahi, aku tak kuasa menahan tawa mendengarnya, seolah-olah menjadi seorang pedang suci tiba-tiba membuatku menjadi seorang kultivator ibel yang akan memusnahkan seluruh sekte hanya dengan sedikit perselisihan. Bagaimana mungkin aku begitu kejam? Selanjutnya, token giok kakak perempuan saya diverifikasi, dan kami segera diatur untuk memasuki aula belakang untuk menantang roh-roh daftar suci. Di belakang kami, sekelompok besar orang terengah-engah, menunggu hasil tantangan kami. Di tengah keributan itu, ada juga beberapa orang sederhana yang matanya berbinar-binar penuh minat. Menarik, Peri Muzhao dan Bu Yixuan, dua murid terkuat Akademi Bailu, telah muncul. Peringkat Sein hari ini pasti seru. Ya, ku dengar Peri Qinyin berhasil masuk 500 besar peringkat Sein di tantangan pertamanya, sungguh luar biasa. Aku penasaran seperti apa kemajuan yang bisa dicapai Bu Yixuan dan Peri Muzhao. Peri Muzhao tidak jauh lebih buruk daripada Peri Qinyin. Tapi Bu Yixuan ini, konon dalam pertempuran Gunung Bailu, Bu Yixuan memicu kesengsaraan Dao Pedang 9 kali lipat untuk melawan 5 tuan muda tanah pengasingan. Ia melukai Rang Si Chenjue dengan parah,
menghabisi Ji Yangs, dan menangkap Bai Li Mingji hidup-hidup, menyebabkan tanah pengasingan kehilangan muka. Orang ini benar-benar monster. Kekuatannya mungkin bahkan lebih mengerikan daripada Peri Qin Yin dan Peri Mu Zhao. Mari kita tunggu dan lihat, peringkat suci akan segera mengalami perubahan baru. Di tengah bisikan orang banyak, aku dan kakak perempuanku menjelajah lebih dalam ke paviliun daftar suci. Di sana, kami melihat pemandangan yang menakjubkan di kedua sisi paviliun, dengan pegunungan hijau dan air yang mengalir. Sebuah air terjun setinggi puluhan kaki mengalir turun dari pegunungan di kejauhan, menciptakan pemandangan yang megah namun lembut. Bisa dibilang lokasi daftar suci adalah tempat terindah di dataran tengah, bahkan lebih diberkati daripada rumah tuan kota. Adik kecil, aku sebenarnya agak gugup. Wajah halus Lin Mu Zhao penuh dengan antisipasi. Aku meremas tangan mungilnya yang lembut. Apa yang perlu dikhawatirkan, berjuanglah sekuat tenaga. Lagi pula, mereka yang berada di peringkat suci semuanya adalah tubuh roh, bukan tubuh utama. Tapi kakak senior, kau harus berhati-hati dan jangan terlalu memaksakan diri. Baiklah, kamu juga. Saat itu juga, kami berpisah dan menuju kedua pilar batu raksasa yang dihiasi pola-pola spiritual kuno. Kedua pilar ini dibuat oleh para bijak kuno dan merupakan bagian dari daftar suci, salah satu ruang ujian. Tantangan daftar suci terjadi di dalam pilar-pilar ini. Mencicit, sebuah pintu di dasar pilar batu terbuka, dan kabut tebal yang penuh energi spiritual pun keluar. Petugas daftar suci yang menuntun saya tersenyum tipis. Pahlawan muda Bu, kumohon. Begitu masuk ke dalam daftar suci, roh artefak akan menginspirasimu untuk bertarung. Ya, terima kasih. Terima kasih kembali. Melangkah ke dalam peringkat suci, pintu batu di belakangnya tertutup, dan peringkat suci menjadi gelap gulita. Semburan cahaya muncul di udara, dan sesosok roh tua dengan aura keanggunan dunia lain muncul. Tatapannya lembut dan kebaikan yang tak terlukiskan. Ia berkata, aku mengenalmu. Kau pernah menjadi nomor 1 di peringkat setengah suci, Bu Yixuan. Kau akhirnya datang. Salam, senior. Aku menyapanya dengan kepalan tangan dan salam telapak tangan. Terima kasih kembali. Roh tua itu tertawa dan berkata, nak, peringkat Sein berbeda dengan peringkat setengah Sein. Peringkat ini jauh lebih menantang daripada peringkat setengah Sein. Di seluruh 3.000 dunia, setidaknya ada 1 juta orang yang telah menyalakan api reruntuhan Sein, tetapi peringkat Sein hanya mencakup 10.000 orang terkuat. Bisa dibilang hanya 1 dari 100 yang terpilih. Jadi, meskipun kau nomor 1 di peringkat setengah Sein, kau tidak boleh meremehkan peringkat Sein. Katakan padaku, peringkat mana yang ingin kau tantang? Aku mengangkat tanganku dan mengeluarkan pedang tulang abadi, lalu berkata sambil tersenyum, kalau begitu, mari kita lanjutkan selangkah demi selangkah. Aku akan menantang ahli peringkat 10.000 di peringkat Sein terlebih dahulu. Oke, pria tua itu mengibaskan lengan bajunya, dan tiba-tiba langit bersinar terang. Sesosok turun dari langit, seekor guk-guk berkepala 3 yang ganas, tubuhnya dipenuhi hasrat menghabisi yang kuat. Matanya yang semerah darah menatapku, dan ia mengirimkan pesan telepati, berani menantangku, makhluk kecil kau sedang mencari kematian. Ini adalah sisa-sisa kuno, memancarkan aura kuno. Terlebih lagi, ia telah mencapai tingkat Sein tingkat menengah. Energi mengerikan yang sangat kuat berputar di sekitar pedang panjang itu. Tepat saat roh tua itu menghilang, lelaki tua berwujud guk-guk berkepala 3 itu meraung, dan pedang panjang itu membangkitkan badai energi mengerikan. Ia menggeram, mati. Binatang buas adalah binatang buas, bukan sekedar keganasan biasa. Aku menarik napas dalam-dalam. Ini pertama kalinya aku menantang peringkat suci, dan aku merasakan gelombang kegembiraan yang mendalam. Kekuatan dalam diriku dari reruntuhan suci segala hal meletus dalam gelombang, mengaduk pusaran spiral niat pedang. Aku mengayunkan pedang tulang abadiku ke depan. Menghadapi seorang master peringkat 10.000, sebaiknya aku menguji kemampuan berpedangku terlebih dahulu dengan 9 pedang tak tertandingi. Di tengah gemuruh, teknik Hidong San He terus-menerus meledak menjadi serangkaian pusaran niat pedang di udara, menyebabkan aura pembunuh guk-guk berkepala 3 meluap. Dalam hal intensitas niat pedang, aku jelas unggul. Bagaimana itu mungkin? Guk-guk berkepala 3 itu tampak sangat ketakutan, tangannya bergerak tanpa henti, ekspresinya semakin ganas. Ia meraung, menyemburkan aura merah tua, api berputar-putar dan bergulir tanpa henti. Dengan setiap ayunan kepalanya, aura merah tua ini melonjak keluar, langsung menodai seluruh ruang roh artefak peringkat suci menjadi merah. Betapa brutalnya. Aku berdiri dengan kaki kokoh menancap di kehampaan. Dengan teriakan pelan, aturan pedang di dadaku berkembang, membuka paksa alam pedang bulu sejati. Seketika, bulu-bulu berkibar, dan api serta niat pedang saling bertautan, membentuk bola pertahanan yang sempurna. Napas api guk-guk berkepala 3 menghantam alam pedang bulu sejati, berderit dan dibelokkan sepenuhnya, tak mampu menembus bahkan sebagian kecil skalanya. Dengan jentikan lembut tangan kirinya,
puluhan teknik pedang melesat keluar, berubah menjadi aura pedang 9 pedang tak tertandingi, yang menghantam guk-guk berkepala 3 itu. Di bawah aura pedang yang dahsyat, guk-guk berkepala 3 itu berulang kali mundur, tetapi ia hanya merasakan sakit dan tidak terluka parah. Tubuh fisiknya luar biasa kuat, dan aura pedang 9 pedang tak tertandingi kesulitan menembus bulunya yang lentur. Sebaliknya, aura itu membangkitkan kegilaannya, menyebabkan tubuhnya membungkuk dan terus membesar. Akhirnya, ia meninggalkan wujud manusianya dan berubah menjadi wujud asli seekor guk-guk berkepala 3, yang tingginya beberapa kaki dan memancarkan keganasan. Tidak mengherankan jika seorang Sein tingkat menengah seperti Li Tianbiao tidak akan pernah bisa masuk ke dalam peringkat Sein dengan penjaga gerbang seperti itu, memang sangat sulit untuk menaklukkannya. Nak, akhirmu sudah dekat. Bulu guk-guk berkepala 3 itu berdiri tegak, dan ia berbicara dengan sangat ganas. Saya tersenyum kecil dan mulai serius. Berdengung. Api dunia mengalir melalui pedang tulang abadi, wujudnya lenyap tiba-tiba, lalu muncul kembali di atas guk-guk berkepala 3. Dengan satu tebasan pedang, ia menekan guk-guk berkepala 3 dari udara, cahaya pedangnya memancar hingga puluhan kaki. Di bawah tekanan api dunia, aura pembunuh guk-guk berkepala 3 itu tampaknya telah bertemu musuhnya, dan wujud dharmanya runtuh satu persatu. Dengan dentang yang keras, pedang tulang abadi menghantam tengkorak guk-guk berkepala 3 itu, sedalam hampir 30 cm, meninggalkan luka berdarah. Kekuatan tebasan pedang itu membuat guk-guk berkepala 3 itu terguling. Bahkan sebelum menyentuh tanah, pedang tulang abadi melepaskan ketajamannya, menyapu langit dengan satu tebasan pedang abadi menebas bulan, mengirim guk-guk berkepala 3 itu melayang ke angkasa. Sebelum ia sempat kembali ke pijakannya, aku sekali lagi menggunakan aturan ruang untuk melakukan gerakan lateral yang cepat. Pedang tulang abadi, yang diselimuti api dunia yang dahsyat, menebas ke bawah, dan dengan suara wus, kali ini berhasil, membelah leher guk-guk berkepala 3 itu menjadi 2, tulangnya terlihat di bawah bilahnya. Aku kalah. Guk-guk berkepala 3 itu melolong rendah dan tajam, tubuhnya terguling di udara sebelum berubah menjadi gumpalan asap dan menghilang ke dalam ruang roh artefak. Tak lama kemudian, tetua roh artefak turun dari langit, wajahnya tenang, dan tersenyum, Bu Yixuan, kau menang. Kau sekarang berada di peringkat ke-10.000 dalam peringkat Sein, tetapi ini adalah posisi terakhir dalam peringkat Sein, dan kau bisa saja terdesak kapan saja. Apa kau masih ingin terus menantang? Saya mengangguk senior, saya ingin menantang posisi ke-5.000. Bisa, dengan jentikan lengan bajunya, roh tua artefak itu memunculkan sosok di udara. Sosok itu adalah seorang prajurit yang menghunus pedang lebar. Zirahnya dilapisi satin, menunjukkan bahwa ia bukan dari Kekaisaran Hati Surgawi. Kemungkinan besar ia adalah seorang jenderal dari Kekaisaran Lin Yuan atau Kekaisaran Bulu Api. Ia memiliki 2 bintang emas di lehernya, menunjukkan bahwa ia setidaknya seorang jenderal tingkat 2. Auranya luar biasa, memancarkan kekuatan seorang santo tingkat tinggi. Ini adalah orang suci tingkat tinggi, tetapi dia tidak melampaui tingkat ke-9 ilmu pedang, jadi dia tidak dianggap sebagai orang suci pedang. Liu Butong menduduki peringkat ke-5.000 dalam daftar orang suci. Dilihat dari usiamu belum lebih dari 50. Tubuh spiritual Liu Butong mengangkat sebelah alisnya dan tertawa, jarang sekali seorang kultivator muda di bawah 50 tahun berani menantang peringkat ke-5.000 dalam peringkat Sein. 5.000 orang bukan masalah besar, kan tanyaku sambil tersenyum. Kita akan tahu setelah satu pertempuran. Liu Butong bersiul pelan, seluruh tubuhnya memancarkan aura pedang, 9 lapis energi pedang berputar di sekelilingnya. Ia telah mencapai puncak kejernihan hati pedang, tetapi ia masih sehelai rambut lagi dari kesatuan hati pedang, sehingga ia belum bisa disebut santo pedang. Namun, aura pedangnya masih sangat kuat. Lagi pula, fondasi kultivasi seorang santo superior tidaklah palsu. Di dalam 9 lapis energi pedang, seberkas api reruntuhan suci yang kuat berputar di sekitar bilah pedang, menyemburkan cahaya yang menyala-nyala. Habisi. 3 pedang turun dari langit secara berurutan, masing-masing sangat tajam. Aku mendongak dan melihat semua aturan pedang Liu Butong di bawah mata Dewa Pedang Dao. Seluruh tubuhku dipenuhi niat pedang, dan aku menggunakan pedang tulang abadi untuk menghadapi musuh. Api dunia menyembur dari ujung pedang, langsung menghancurkan api reruntuhan suci Liu Butong. Benturan niat pedang itu memberiku perasaan nikmat yang menggembirakan, jadi aku melepaskan tubuhku dan melawan Liu Butong dengan 9 pedang tak tertandingi. Setelah lebih dari 30 jurus, teknik pedang berubah, dan teknik pedang rusa putih yang benar-benar berbeda meletus dengan semburan cahaya ilahi. Dalam sekejap, Liu Butong tak mampu menahannya. Setelah pedang lebarnya ditendang mundur 3 kali berturut-turut, ekspresinya berubah, dan ia sangat curiga sungguh aneh. Kekuatan seorang santo pedang tingkat rendah ternyata lebih dalam daripada santo tingkat tinggi. Dia tidak akan menyangka bahwa saya telah mencapai kesucian melalui kultivasi fisik, memiliki 36 urat suci, dan 10 lapisan laut qi.
Kekuatan Ki Suci saya sudah bisa ditebak setara dengan seorang santo tingkat tinggi. Dalam waktu kurang dari 40 jurus, Liu Butong mundur dan mengaku kalah. Ilmu pedangnya perlahan-lahan menjadi kacau, dan dalam hal kecanggihan jurus pedangnya, ia jauh lebih rendah daripada aku, yang telah menguasai ilmu pedang selamanya. Ia bertarung mati-matian dengan hampir setiap tebasan pedangnya hanya agar tidak terguncang. Ia berjuang keras bertahan selama 40 jurus, tetapi tetap kalah. Bu Yixuan, kamu sudah berada di peringkat 5000 Sein Ranking, sungguh mengesankan. Roh tua itu muncul kembali di udara, berdiri dengan tangan di belakang punggung, memancarkan aura keanggunan yang tak tertandingi, dan tersenyum, maukah kamu melanjutkan tantangan ini? Mari kita tantang diri untuk meraih posisi ke-1000. Apakah kamu perlu istirahat sebentar? Tidak perlu. Bagus. Arwah lelaki tua itu melambaikan tangannya, dan awan-awan di langit berputar kembali. Sesosok turun dari langit. Ia adalah seorang setengah manusia, tubuhnya diselimuti bulu-bulu hijau zamrud yang berkilauan. Ia membawa pedang yang ditempa dari tulang sayap dan wajahnya penuh semangat juang yang kuat. Usianya baru sekitar 30 tahun, yang dianggap muda di antara klan burung dewa, tetapi ia memiliki kultivasi yang luar biasa. Meskipun Liu Butong hanya berada di peringkat 5000 di antara para santo tingkat tinggi yang sama, ia telah memasuki 1000 peringkat teratas santo. Klan Phoenix terbang, bulu roh, katanya sambil tersenyum. Akademi Rusa Putih, Bu Yixuan. Aku pun menyebutkan namaku. Tidak pernah mendengarnya. Jelas, Ling Yu sepertinya tidak tinggal di alam atas, kalau tidak, dia pasti tidak akan tahu namaku. Tapi itu tidak penting, yang penting adalah mengalahkannya. Dengan jentikan pedang tulang abadi, aku memutuskan untuk menahan diri. Aku mengaktifkan sutra hati kitab fana dan menggabungkannya dengan teknik pedang rusa putih, membuat teknik pedang superior ini semakin dipenuhi semangat Konfusianisme dan Tao. Dua jurus mengerikan, Dao Agung tenggelam dan meteor langit dan bumi, melesat langsung ke udara, mengacaukan aturan dunia ini. Api dunia mengalir deras sebagai api suci dari angkasa luar, membuatnya mustahil untuk dilawan. Ling Yu sedikit terkejut, dia seorang ahli super. Pedang tulang sayap di tangannya bergetar, dan untaian aturan garis keturunan burung dewa menyembur keluar dari bulu-bulu hijau di sekujur tubuhnya. Di belakangnya, sebuah wujud Dharma burung dewa yang agung dan suci terbentang, dengan sepasang mata tajam menatap lurus ke arahku. Selain itu, pusaran niat pedang meletus, mengungkapkan bahwa ia adalah seorang penguasa klan burung dewa dengan kekuatan seorang santo pedang tingkat tinggi. Bum-bum, aturan pedang berbenturan, dan kemampuan ilahi yang dilepaskan oleh Dao Agung, langit dan bumi, serta Ling Yu pun bertabrakan. Pusaran niat pedang terus berkobar, bagaikan dua sungai yang bertabrakan, menyebabkan seluruh ruang spiritual bergetar. Niat pedang yang tajam dan halus terus menyerang, menembus aura pedang pelindungku dan meninggalkan rasa sakit yang samar di kulitku. Namun, karena kesucian tubuh fisikku, kerusakan semacam ini tidak dapat memengaruhiku. Serangan aturan pedang Daoku juga sama dahsyatnya. Puluhan pusaran niat pedang bermekaran bersama, membentuk susunan energi pedang Dao yang padat dan menyerang tubuh Ling Yu yang berada di dekatnya. Namun, tubuh fisiknya luar biasa kuat. Setiap bulunya tampak terbuat dari besi, tak terhancurkan, dan bahkan kulitnya sangat elastis, membuatnya sangat sulit ditembus oleh pedang tulang abadi. Ini adalah burung suci, terlahir dengan tubuh suci. Begitu api reruntuhan suci dinyalakan, itu akan setara dengan mencapai kesucian fisik. Inilah keunggulan bawaan spesies purba yang unggul, yang tak tertandingi oleh manusia. Kami melancarkan serangan pedang yang menggila, dengan Ling Yu dan aku tanpa henti melancarkan berbagai teknik serangan, bertarung satu sama lain hingga muncul pemenang. Lambat laun, bahkan jalan menuju kesucian fisik pun tak mampu lagi bertahan. 3 bekas darah muncul di lenganku, semuanya berasal dari pedang tulang sayap Ling Yu. Kondisinya semakin parah. Di bawah erosi api dunia, aturan burung suci terus-menerus dihancurkan oleh dunia luar, dan aturan jalan menuju kesucian fisik terus-menerus dibongkar. Aura dari pedang tulang abadi telah meninggalkan lebih dari 10 bekas darah di dada dan lengannya. Darah terus mengalir, dan lukanya semakin parah. Tidak, ini tidak benar. Ling Yu semakin waspada seiring pertempuran berlangsung, wajahnya dipenuhi kengerian. Bu Yixuan, apa sebenarnya api reruntuhan suci yang kau pahami? Bagaimana mungkin itu bisa melarutkan kekuatan garis keturunanku? Garis keturunan klan burung suci juga merupakan semacam aturan dari segala hukum. Garis keturunan itu bisa dipadatkan dan juga bisa dibubarkan. Itu tidak mengherankan. Aku menghindari memberikan jawaban langsung. Tidak perlu ada pertempuran lebih lanjut. Ling Yu melompat mundur, menarik lengannya ke belakang, dan gambar Dharma burung suci yang melayang juga ikut mundur. Dengan senyum getir di wajahnya, ia berkata, sepertinya kebangkitan umat manusia tak terbendung. Dalam situasi ini, aku tak sanggup menahan 100 jurusmu. Aku kalah. Aku akan mengingatmu, dan kita akan bertarung lagi jika ada kesempatan di masa depan.
Bagus. Tubuh spiritual Ling Yu berangsur-angsur menghilang, dan peringkatku di peringkat suci juga meningkat pesat sekali lagi. Bu Yixuan, kamu sudah masuk 1000 besar peringkat Sein. Apa kamu masih ingin terus menantang, tanya roh tua itu. Tantangan untuk posisi ke-500. Napasku agak tidak teratur, dan aku berkata, namun, aku perlu istirahat sebentar dulu. Bisa, duduk bersila di ruang spiritual, ia memurnikan 2 batu esensi suci, dan tubuhnya langsung dipenuhi energi. Tubuhnya, yang telah terluka oleh ki burung suci Ling Yu, juga pulih dengan cepat. Meraih kesucian melalui kultivasi fisik bukanlah hal yang mudah. Luka-luka dangkal biasa dapat disembuhkan dengan kecepatan yang terlihat oleh mata terbuka, kecepatan yang hanya bisa diimpikan oleh kebanyakan kultivator. Dalam waktu kurang dari beberapa ratus tarikan napas, dia berdiri dan berkata, "Senior, Anda boleh melanjutkan tantangan ini." Bagus. Arwah lelaki tua itu menghilang, dan sebagai gantinya turun dari langit. Ia mengenakan gaun putih, memegang pedang panjang, dan rambut panjangnya diikat menjadi sanggul. Tubuhnya yang indah samar-samar terlihat di balik gaun kasa itu, yang sangat menawan. Wajahnya sangat menawan dan tampak agak dewasa. Dilihat dari penampilannya, ia berusia sekitar 30 tahun dan memiliki sikap yang anggun. Terlebih lagi, wajah ini membuatku merasa seperti deja vu. Dia menatapku dengan tatapan kosong, pedangnya terangkat, tergantung di udara, menatapku dengan tak percaya kau. Siapa kamu? Saya juga terkejut, kamu Xiao Muxue dari Paviliun Lingdi. Kau bahunya bergetar, dan mata indahnya berkaca-kaca. Apakah kau Bu Yixuan? Apakah kau benar-benar Bu Yixuan? Ya, ini aku. Aku agak terkejut Xiao Muxue, ada apa denganmu setelah kita berpisah di Istana Naga Sejati, kau? Menjadi tua, ia katanya dengan nada sedih. Ya, aku tidak menyangkalnya. Memang, Xiao Muxue masih gadis muda yang sedang berada di puncak karirnya saat itu, tetapi sekarang dia telah menjadi wanita yang menawan, dan temperamennya benar-benar berbeda. Setelah mendesah pelan, ia menatapku dengan ekspresi melankolis dan berkata, setelah berpisah di Istana Naga Sejati, aku kembali ke Paviliun Kupu-Kupu Roh dan mengabdikan diri untuk berkultivasi. Akhirnya, aku naik ke alam atas dan mengikuti guruku ke alam gurun kuno untuk menemukan markas Paviliun Kupu-Kupu Roh. Seperti kata pepatah, surga membantu mereka yang membantu dirinya sendiri, dan akhirnya aku menemukan guru besar dan sesama murid di alam gurun kuno. Namun, kultivasiku terlalu rendah dan aku tidak sebanding dengan sesama murid. Maka, guruku memintaku untuk membuat pilihan. Akhirnya, aku memasuki alam kekosongan awan ungu dan tinggal di sana selama 200 tahun. Itulah sebabnya aku memiliki kultivasi dan alam seperti sekarang ini. Harga yang kubayar adalah masa mudaku dan kecantikanku. Saya merasakan sakit hati ketika mendengarkannya. Apakah ini sepadan? Sekte kita sedang diserang bandit dari hutan belantara kuno. Ini satu-satunya cara untuk menyelamatkannya. Aku tidak punya pilihan lain, katanya lembut. Kemudian, ia menatapku, mengerucutkan bibir merahnya, dan berkata, tidakkah kau pikir aku sudah lebih tua dan lebih jelek dari sebelumnya? Itu tidak benar. Aku menyeringai dan berkata, kamu terlihat lebih menawan sekarang, sangat berbeda dari Xiao Muxue dulu. Kalau aku harus memilih, aku akan memilihmu sekarang. Kamu terasa seperti kakak perempuan, padahal dulu kamu butuh perhatian. Dia tidak bisa menahan senyum. Awalnya sang penantang, Xiao Muxue sama sekali tidak menunjukkan permusuhan. Sebaliknya, ia seakan jatuh dari langit dan menghambur ke pelukanku, matanya yang indah berkaca-kaca. Ia memelukku erat dan berkata dengan suara gemetar, seharusnya aku memelukmu seperti ini sejak dulu, seharusnya aku melakukan ini sejak dulu. Aku memeluknya dan berkata, bukan hanya kamu yang menua, aku juga. Aku menghabiskan 17 tahun di 9 langit Dao Pedang, dan setelah bertahun-tahun di alam atas, aku sebenarnya tidak jauh lebih muda darimu. Kamu masih sama persis seperti sebelumnya. Dia menatapku dan berkata, bagiku, kamu masih terlihat seperti saat muda dulu, tapi aku sudah benar-benar tua. Kamu belum menua. Dulu kamu adik perempuan Xiao Muxue, dan sekarang kamu kakak perempuan Xiao Muxue. Kamu masih muda dan cantik. Benar-benar. Dia membuka lebar mata indahnya dan tersenyum, jika begitu, aku akan menikahimu saat aku meninggalkan alam liar kuno. Aku nyengir, tubuhku gemetar. Tidak mungkin, aku tidak bisa menikahi orang sebanyak itu. Apa yang perlu ditakutkan? Dia menatapku dengan mata indahnya yang berkaca-kaca. Jika kau menjadi Raja Suci di masa depan, apalagi menikahi 1 atau 2 orang, tidak ada yang bisa menghentikanmu bahkan jika kau menikahi 100 orang, kan? Tapi bukankah itu tidak adil bagimu dan orang lain? Jawabku sambil tersenyum. Xiao Muxue tersenyum tipis dengan lesung pipitnya. Mungkin, inilah yang membuatmu begitu dicintai. Baiklah, jangan terlalu banyak bicara. Yang kau lihat hanyalah tubuh rohaniku, tetapi tubuh sejatiku juga akan menerima kenangan ini dan akan datang menemuimu suatu hari nanti. Ketika saatnya tiba,
Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk memupuk diriku agar lebih mudah. Setelah itu, dia menghunus pedangnya dan berkata, ayo bertarung. Biarkan aku melihat seberapa kuat Bu Yixuan sekarang. Bagus. Setelah mengejar ketertinggalan, pertempuran yang menentukan dimulai. Ilmu pedang Xiao Muxue mewarisi pesona kuno Paviliun Lingdi di alam atas, membuatnya sangat kuat. Ditambah dengan 200 tahun kultivasinya sebagai pendekar pedang, keduanya tetap tak terkalahkan bahkan setelah hampir 300 jurus. Berdengung, semburan cahaya pedang meletus, dan puluhan pedang terbang muncul di belakang Xiao Muxue, aura mereka meledak. Ia tersenyum dan berkata, kau pasti lebih dari sekadar sekuat ini, kan kalau tidak, kau takkan pernah bisa menandingi Rang Si Chen Jue dan Bai Li Mingji. Tunjukkan pada Muxue kemampuanmu. Saat aku melayang ke udara dan menggenggam pedang tulang abadi erat-erat dengan kedua tangan, aturan dao pedang terdalam di tubuhku meletus, seketika mengalir dengan pesona kuno dan aura dao pedang abadi. Semburan dao pedang abadi muncul di sekitarku, berputar tanpa henti, dipenuhi kekuatan tak tertandingi. Detik berikutnya, sebuah tebasan pedang penuh pesona abadi kuno turun, sekaligus melepaskan serangan seberat dao agung. Puluhan aturan dao agung mulai runtuh, dan semburan dao pedang meledak, menyerbu Xiao Muxue. Bibir Xiao Muxue sedikit terbuka, dan ratusan pusaran niat pedang meletus di sekelilingnya, nyaris tak mampu menangkis serangan pedang dao abadi. Namun, wajahnya sudah sangat pucat, dan setetes darah mengucur dari sudut mulutnya. Ia terdorong mundur puluhan kaki oleh pedang itu sebelum sempat berdiri tegak. Ia bergumam, sungguh aneh, sulit membayangkan kau hanya seorang pendekar pedang tingkat rendah jika kau benar-benar berkultivasi hingga mencapai tingkat pendekar pedang tingkat tinggi, bukankah kau tak terkalahkan? Aku menyarungkan pedang tulang abadi dan tertawa, tak masalah, aku punya trik lain. Xiao Muxue tersenyum, sepertinya aku sudah cukup mengerti dari tebasan pedang tadi. Apakah ini alam ilmu pedang abadi yang legendaris? Dia bahkan lebih tercengang, kau benar-benar memahami dao pedang abadi yang bahkan guru dan guru besarmu pun tak mampu pahami, kau telah menguasainya di usia semuda ini. Kau juga bisa. Aku menatapnya tajam. Dari kalimat ini, aku tahu bahwa kekuatan Lingdi Exuan di alam atas tidaklah kuat. Mereka bahkan tidak memiliki seorang pedang suci bergelar asli. Sepertinya Xiao Muxue ditakdirkan untuk memimpin di masa depan. Mungkin dia akan berhasil menjadi pemimpin Lingdi Exuan. Saat itu terjadi jika pemimpin Lingdi Exuan datang kepadaku dan melamarku, dunia mungkin akan kacau balau. Xiao Muxue sepertinya mengerti apa yang kupikirkan dan tak kuasa menahan tawa. Baiklah, jangan khawatir. Bagi Muxue, kau adalah bagian paling berharga dari masa mudanya dan bagian paling berharga dalam hidupnya. Jadi untukmu, Muxue bisa memberi banyak, tapi Muxue juga punya tanggung jawab sendiri. Dia akan menghargai keduanya. Aku mengangguk tegas, kita akan selalu berteman. Sekalipun kamu tidak menghubungiku, aku akan tetap menghubungimu. Oke, setuju. Xiao Muxue melayang ke udara, tubuh spiritualnya perlahan menghilang dalam ruang spiritual artefak. Roh artefak itu muncul kembali, terbatuk, dan berkata, ini pertama kalinya selama bertahun-tahun aku menjaga peringkat suci, aku menyaksikan pertempuran yang begitu unik, batuk-batuk. Saya agak malu, saya malu bertemu teman lama. Maafkan saya, senior. Roh tua itu tertawa dan berkata, sejak zaman dahulu, hanya ada dua hal yang dapat membuat seorang pahlawan muda tersesat, pedang berharga dan seorang wanita cantik. Sungguh luar biasa kau mampu mempertahankan hati aslimu dan sampai sejauh ini. Lagi pula, kau cukup bijak untuk mengetahui bahwa cinta duniawi adalah tabu dalam pengembangan diri, tetapi kau tidak sengaja mengejarnya. Ini bahkan lebih terpuji. Mungkin kau sedang menempuh apa yang disebut jalan agung. Segala sesuatu di dunia fana adalah bagian dari jalan itu. Kau menyanjungku, senior. Jadi, akankah kita melanjutkan tantangannya? Ingin. Aku menarik napas dalam-dalam. Xiao Muxue berada di peringkat 500, dan dia sudah menjadi santo pedang tingkat atas, yang cukup kuat. Aku harus menggunakan dao pedang abadi untuk mengalahkannya. Bagaimana aku harus menantangnya selanjutnya agar kekuatanku bisa dibuktikan di peringkat Sein? Apakah senior punya saran? Roh tua itu mengelus jenggotnya dan tertawa, aku hanya bisa memberitahumu bahwa di peringkat Sein, mulai dari peringkat 182 dan seterusnya, semua Sein di atas adalah Sein yang kekuatannya menyaingi Sein bergelar. Meskipun kau sangat berbakat dan kuat, kau masih jauh dari menantang Sein bergelar. Setidaknya dalam hal ranah, kau perlu menebusnya. Dipahami. Aku mengangguk, kalau begitu aku akan menantang posisi ke-200. Jika aku menang, itu akan menjadi peringkat tertinggi yang bisa kucapai di peringkat suci saat ini. Jika aku tidak menang, berarti aku harus tetap di posisi ke-500 dan disejajarkan dengan Xiao Muxue. Bisa. Saat arwah lelaki tua itu menghilang, sesosok bercahaya turun dari langit. Ia adalah lelaki tua yang bersemangat dengan pedang kuno di pinggangnya,
aura transendensi terpancar di antara alisnya, dan mata yang bersinar tajam, dengan api reruntuhan suci yang mengalir di dalamnya. Hanya satu tatapan darinya saja sudah membuat orang merasa sangat tidak nyaman. Ia mengenakan jubah brokat dan mahkota giok pucat, memancarkan aura seorang tetua yang mulia. Peringkat ke-200 dalam daftar suci, Li Fengnian. Secarik teks menghilang tertiup angin. Aku meliriknya dan menyadari tatapan Li Fengnian, yang awalnya tampak kosong, tiba-tiba menajam. Ia menatapku tajam dan bertanya, anak muda, siapakah kau? Salah. Jantungku berdebar kencang. Li Fengnian ini sepertinya bukan tubuh roh. Kalaupun iya, dia pasti terhubung dengan kesadaran utama, dan kesadaran utama itu seharusnya berada di dekat peringkat suci. Kalau tidak, tidak akan ada rasa krisis yang begitu kuat. Junior ini, Bu Yixuan, belum meminta bimbingan dari seniornya. Li Fengnian. Dia melirik ke arahku dan berkata, kepala klan Li Seng dari Zhongsu. Jadi, dialah kepala keluarga Li Tianbiao. Aku mendesah kagum. Dunia ini sungguh sempit. Tapi aura yang terpancar dari Li Fengnian sudah menunjukkan bahwa ia berada di puncak alam Sein Pedang atas, hanya selangkah lagi untuk menjadi Sein gelar. Ia tidak boleh diremehkan. Sebenarnya, Li Fengnian berasal dari generasi Master Sangguan Zi jika tidak, kecil kemungkinannya ia akan masuk dalam 200 besar peringkat Sein. Namun, sekarang saya juga telah mencapai titik ini dan mulai menantang Li Fengnian. Harus diakui, ini adalah subversi generasi tua oleh generasi muda. Setelah saya bisa mengalahkan Li Fengnian, itu sama saja dengan mengharumkan nama saya dalam satu pertempuran dan mengukuhkan diri di peringkat Sein. Dentang. Dengan siulan nyaring, sebilah pedang ramping melesat dari lengan baju Li Fengnian, cahayanya berputar-putar, dan tubuhnya memancarkan aura pedang yang kuat. Ia tertawa dan berkata, cukup omong kosongnya, biarkan aku melihat seberapa kuat murid terkuat dari orang suci pedang rusa putih ini, berani menantang peringkat orang suci. Aku menarik napas dalam-dalam, mengangkat tanganku, dan mengepalkannya di udara. Seketika, pedang tulang abadi muncul dari udara tipis, bersinar terang. 7.000 pola spiritual diaktifkan, langsung membentuk domain alam pedang bulu sejati di sekelilingku. Dalam sekejap, aku melancarkan serangan. Teknik jantung 9 kali lipat mengalir di bilah pedang, dan sutra hati kitab fana mekar di hatiku. Aura Konfusianisme dan Taoisme melonjak, dan aku langsung menggunakan 9 pedang kembali menjadi satu. Meskipun 9 pedang tak tertandingi itu kuat, jurusnya jelas kalah telak melawan pendekar pedang tingkat tinggi seperti Li Fengnian. Hanya jurus terakhir yang mampu memberikan perlawanan. Ilmu pedang Zuge. Li Fengnian tertawa terbahak-bahak, pedang rampingnya menukik turun dari langit, melepaskan serangan dahsyat, membawa aura yang tak tertandingi, seolah membelah kekacauan dengan satu pedang. Serangan pedang ini tak hanya cepat, tetapi juga mengandung prinsip-prinsip pedang yang sangat mendalam. Sampai-sampai mata Dewa Dao Pedang pun tak mampu menembus esensi sejati gerakan pedang tersebut karena terburu-buru, dan hanya bisa bertahan dengan 9 pedang kembali menjadi satu. Ledakan. Kedua teknik pedang itu bertabrakan, api dunia dan api reruntuhan suci Li Fengnian berbenturan, dan api melesat ke langit, menerangi ruang roh. Aturan pedang yang tak terhitung jumlahnya mengalir bebas, berubah menjadi sinar pedang mematikan yang melesat dan bergerak. Li Fengnian dan aku mengayunkan sinar pedang ini dan bertukar 5 serangan pedang lagi. Aliran udara di pusatnya terkompresi dengan hebat, dan dengan ledakan yang keras, orang-orang terpental mundur puluhan kaki. Telapak tanganku terasa sedikit mati rasa. Seperti dugaanku, bahkan menggunakan api dunia pun tak mampu sepenuhnya menekan santo pedang tingkat tinggi ini. Meskipun Li Fengnian dan Xiao Muxue sama-sama santo pedang tingkat tinggi, fondasi kultivasi Li Fengnian beberapa kali lipat lebih tinggi daripada Xiao Muxue, dan pemahamannya tentang aturan pedang juga di luar jangkauan Xiao Muxue. Meskipun mereka berada di level yang sama, terdapat perbedaan yang signifikan dalam kekuatan tempur mereka. Bisa dibilang aku sudah dirugikan sejak awal duel. Ilmu pedang Li Fengnian begitu gigih dan tajam. Beberapa kali, aku hampir terpaksa menggunakan tubuh fisikku untuk menangkis energi pedang tajamnya. Jika memang sampai seperti itu, aku pasti akan kalah. Lagi pula, sekuat apapun tubuh fisik seseorang, mustahil untuk diserang tanpa melawan. Cepat atau lambat, aturan pertahanan tubuh fisik akan dilanggar. Kamu sungguh hebat. Mata Li Fengnian dipenuhi semangat juang saat dia tertawa dan berkata, ayo, biarkan aku melihat berapa banyak trik yang kau miliki dan apakah kau benar-benar mewarisi warisan orang suci pedang rusa putih. Bagus. Biarkan dia melihat apakah dia mau. Aku kembali melayang ke udara, dengan citra Dharma rusa putih membentang di langit di belakangku. Aura suci yang tak tertandingi mengalir di kehampaan. Kekuatan asli teknik pedang itu langsung berubah, bertransformasi dari 9 pedang tak tertandingi menjadi aturan pedang yang lebih mendalam dan tak terduga, yaitu teknik pedang rusa putih. Pusaran niat pedang bermekaran di sekitar pedang tulang abadi. Menginjak alam pedang bulu sejati, aku langsung melepaskan jurus tanpa ego dan ketidakpedulian. Li Fengnian meraung,
pedang panjangnya mengguncang udara. Puluhan tebasan dahsyat yang syarat dengan aturan ilmu pedang mendarat di tepi luar alam pedang bulu sejati. Di bawah tekanan api reruntuhan suci, alam pedang bulu sejati langsung bergetar. Aku juga melontarkan beberapa niat pedang tanpa niat atau diri, aura putih mendesis saat mereka menyerbu ke arah Li Fengnian di udara, hanya untuk dibubarkan begitu saja oleh punggung pedangnya. Matanya menyala-nyala, penuh dengan sikap seorang Grandmaster. Kepala klan keluarga Li memang sangat berkuasa. Jurus kedua lupakan debu dengan satu pedang. Segala hal yang tak terhitung jumlahnya di dunia fana berubah menjadi pemandangan di dalam pusaran niat pedang, mengaduk energi fana yang tak terhitung jumlahnya dan mengembun menjadi pedang tak tertandingi yang menusuk ke arah Li Fengnian. Api dunia mengalir dan berputar di sekitar bilah pedang, seolah-olah seekor naga sejati telah dilepaskan, menyerbu langsung ke arahnya. Aura pedang Li Fengnian meletus, membuatnya tampak seperti pedang dewa yang turun ke langit. Langkah-langkah dewa muncul di bawah kakinya, dan ia memancarkan energi konfusianisme dan Tao. Senyum mengembang di bibirnya saat ia melangkah ke langit. Teknik pedangnya berkembang pesat, seketika berubah menjadi lonceng besar yang meledak ke udara. Suara lantunan puisi bergema, dan niat pedang yang dahsyat dan mengerikan menekan segala sesuatu dari langit. Dengan satu pedang, aku melupakan debu. Menghadapi ilmu pedang kuno Li Fengnian, kami bertarung hingga tak bersisa. Udara dipenuhi suara-suara pedang yang berputar dan beradu. Aku merasakan dunia batinku, reruntuhan suci segala hal, terus terisi. Aku ingin sekali mengekspresikan diri. Jarang sekali bertemu lawan setangguh Li Fengnian. Pertarungan hari ini dengannya akan sangat bermanfaat bagiku dan memungkinkan aku membuktikan ilmu pedangku. Langkah ketiga turun ke alam fana. Bintang-bintang bergulung, masing-masing bagaikan dunia tersendiri. Dalam sekejap mata, pedang tulang abadi telah membangkitkan puluhan bintang yang berkilauan, seolah-olah memanfaatkan keberuntungan semua bintang di langit, dan menyerbu Li Fengnian dengan kekuatan ilahi yang menggelegar. Teknik pedang rusa putih ini diciptakan oleh guruku, Sangguan Ziyi, dan setelah disempurnakan dengan metode kultivasi mental konfusianisme dan Tao dalam kitab mortal, kini teknik ini memiliki aura seorang ahli pedang saat aku menggunakannya. Tatapan mata Li Fengnian dipenuhi kesungguhan. Ia tak berani lengah. Ia bersiul pelan, dan anak tangga jalur pedang di bawah kakinya membentang di langit dan membumbung tinggi, mengundang suara-suara surgawi kuno. Aturan jalur pedang mengalir di anak tangga biru kuno yang anggun, membentuk jejak satu persatu, seolah-olah menegaskan jalan surgawi tertentu. Dengan setiap langkah yang diambil Li Fengnian, aturan jalur pedang semakin kuat. Pada saat ini, Li Fengnian melangkah ke anak tangga batu kedua, dan pedang rampingnya melepaskan serangan penuh pesona kuno, menyapu keluar dan mengguncang dunia fana. Udara langsung dipenuhi dengan niat pedang dan asap pekat, membuat pandanganku tak terlihat. Setelah bergerak, aku segera membuka kembali alam pedang bulu sejati, merangsang kekuatan di dalam reruntuhan suci segala hal untuk emeralkan niat pedang mematikan yang ditusukkan Li Fengnian kepadaku. Udara dipenuhi dengan suara berdentang, dan benturan niat pedang tak terlihat itu terasa semakin mematikan. Setelah menyelesaikan gerakannya, wajah Li Fengnian sedikit memucat. Aku terus melantunkan mantra dengan lembut, dan intensitas niat pedangku terus meningkat. Pedang tulang abadi langsung berevolusi menjadi jurus keempat dari teknik pedang rusa putih, Dao Agung Tenggelam. Rantai emas membentang di langit, megah dan tak terhampiri. Aku memiliki reruntuhan suci segala hal, hati pedang segala hal tingkat pertama, dan api dunia tingkat pertama. Inilah fondasiku. Bahkan saat beradu pedang dengan seorang Sein pedang tingkat tinggi, aku tetap tidak dirugikan. Li Fengnian mengerutkan kening, melangkah lagi, dan memasuki anak tangga batu kuno tingkat ketiga. Seketika, pesona kuno ilmu pedangnya meningkat pesat. Dengan raungan rendah, pedang panjangnya menebas sebuah patung batu raksasa, penuh energi dahsyat. Dao Agung meletus, rantai keteraturannya menghancurkan aturan dan meruntuhkan ruang, bertabrakan dengan wujud batu raksasa itu dan menghasilkan raungan yang tak henti-hentinya. Seluruh langit seakan hancur berkeping-keping, arus udara bergejolak dan menghantam dunia di sekitarnya. Akibatnya, baik Li Fengnian maupun aku gemetar, terpengaruh oleh niat pedang yang begitu kuat. Namun, aku baik-baik saja. Kekuatan tubuh fisikku, setelah mencapai kesucian, tak bisa diremehkan. Di sisi lain, wajah Li Fengnian semakin pucat, menunjukkan luka-luka internal, yang hanya seketika tertahan. Lagi, pedang tulang abadi tiba-tiba melonjak energinya, dan 3 awan warna-warni mekar bersamaan. 3 teknik bencana pembasmi ibel, pembasmi dewa abadi, dan meteor langit dan bumi diaktifkan bersamaan. Karena kultivasi Li Fengnian sudah jelas melemah, sudah waktunya untuk mengalahkannya sekaligus. Pertempuran yang berlarut-larut tidak disarankan. Lagi pula, dia adalah santo pedang tingkat tinggi. Meskipun kekuatan santonya tidak sekuat milikku, fondasi santo yang terkandung dalam tubuh fisiknya jelas di atas milikku. Jika pertempuran yang berlarut-larut terjadi, itu akan sangat merugikanku. 3 untai energi pedang meletus bersamaan,
memicu 3 bentuk dharma menakjubkan yang menghancurkan musuh. Ketakutan. Li Fengnian benar-benar terkejut dan tak dapat menahan tawa. Bagus, bagus, bagus teman muda, pemahamanmu sungguh membuka mata. Janggut putihnya berkibar, jubah brokatnya berkibar, kedua tangannya tergenggam di belakang punggung, memancarkan aura ketenangan dan ketenteraman. Ia melangkah dan menaiki anak tangga keempat dari anak tangga batu biru itu. Seketika, kekuatan yang luar biasa dan kuno melonjak dalam dirinya. Terlebih lagi, Li Fengnian tidak berhenti, melainkan terus mendaki, melangkah ke anak tangga kelima. Pada saat itu, kekuatan aturan pedang Dao yang terpancar dari tubuhnya kembali meningkat drastis. Ia jelas sedang berjuang, dan setetes darah menyembur dari sudut mulutnya dengan bunyi puff, tetapi ia masih berjuang untuk menopang tubuhnya. Berdengung, pedang ramping itu memancarkan aura transenden. Li Fengnian mengangkat tangan kanannya dan menghantam udara dengan tebasan pedang. Seketika, niat pedang yang menyapu langit bertabrakan dengan 3 wujud teknik pedang rusa putih, menyebabkan dunia kehilangan warnanya. Saat itu, aku merasakan aura yang luar biasa mengerikan. 3 wujud teknik pedang rusa putih tak mampu menahan tebasan pedangnya. Mendesis. Seberkas niat pedang biru menembus awan aturan dan menyerang langsung ke dadaku, ketajamannya tak tertandingi. Sangat kuat. Aku buru-buru menangkupkan kedua tanganku dan menggunakan tubuhku yang kuat untuk menyerang pedang itu dengan penuh tekad. Rasanya seperti aku telah menyerang bilah pedang yang menyala-nyala. Aku terhantam keras dan terbanting ke tanah, terpental mundur puluhan kaki. Hampir 3 tarikan napas kemudian aku berhasil menangkis ujung pedang itu dengan kekuatan fisikku. Telapak tanganku terasa terbakar kesakitan dan berlumuran darah. Untungnya, aku tidak terluka di dada. Ketika aku berdiri lagi, Li Fengnian yang berada di udara tampak terkejut dan tak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala sambil tersenyum. Generasi muda ini sungguh hebat. Aku menyalakan kembali niat pedangku, kembali ke kondisi puncakku. Aku mengangkat tangan dan memadatkan pedang tulang abadi, sambil berkata, "Senior, kalau kau tidak punya cara lain, junior ini akan serius." "Apa? Kamu belum serius?" Li Fengnian terdiam. Aku mengangguk dan melangkah ke langit, niat pedangku bergejolak hebat. Aliran ilmu pedang abadi di dalam hati pedangku bergejolak. Kekuatan Li Fengnian sungguh luar biasa. Dengan kekuatanku saat ini, akan sulit mengalahkannya kecuali aku menggunakan dao pedang abadi atau kekuatan Asura Putih. Namun, berubah menjadi Asura Putih akan terlalu memalukan. Hanya dao pedang abadi yang kupahami melalui bakatku, dan itu sungguh tak ternilai. Di udara, Li Fengnian seolah merasakan perubahan auraku dan tak kuasa menahan diri untuk mengerutkan kening. Tubuhnya sudah gemetar, tetapi ia tak ingin gagal seperti ini. Ia mengangkat kakinya dan melangkah ke anak tangga batu kuno lainnya, dan seketika aura pedang yang menyelimuti tubuhnya meningkat setidaknya 30%. Akan tetapi, 30% masih jauh dari cukup. Ketika aku mengaktifkan alam dao pedang abadi, semburan dao pedang berputar di sekitar pedang tulang abadi, dan intensitas aura dao pedang meningkat setidaknya 5 kali lipat. Bisa dibilang aku telah membalikkan keadaan pertempuran dalam sekejap. Tepat ketika Li Fengnian memadatkan citra dharma yang dikelilingi energi kacau seperti kerucut batu, aku juga menghunus pedang, jurus kedua dari teknik pedang rusa putih, satu pedang melupakan debu. Api dunia mengalir deras, dan kali ini, bukan hanya api reruntuhan suci yang meraih keunggulan mutlak, tetapi intensitas niat pedang dan aturan jalur pedang juga menghancurkan fondasi kultivasi Li Fengnian. Akibatnya, kerucut batu yang diselimuti energi kacau runtuh dan hancur dengan sendirinya bahkan sebelum menyentuh pedang kelupaan. Aliran abadi jalur pedang membentuk kekuatan surgawi yang dahsyat, menyapu dengan kekuatan yang luar biasa. Kerucut batu hancur total, dan tangga batu biru yang menghubungkan Li Fengnian ke langit pun runtuh seketika. Kekuatan pedang yang dimilikinya tampak begitu rapuh di hadapan pedang abadi. Dengan satu tebasan pedang, tubuh Li Fengnian berubah menjadi daun layu diterpa angin kencang. Ia memuntahkan seteguk darah dan menghantam dinding batu ruang roh artefak, menyebabkan pola spiritual biru langit terus melonjak. Saya telah kalah, dan saya mengakui kekalahan dengan sepenuh hati. Li Fengnian kembali menata dirinya, ekspresinya muram. Teman muda, kemampuanmu kemungkinan besar akan segera melampaui Sein pedang rusa putih. Kau menyanjungku, senior. Li Fengnian tersenyum pahit dan sosoknya menghilang. Wus! Di udara, arwah lelaki tua itu muncul kembali, mengelus jenggotnya dan tertawa, Bu Yixuan, kau memang luar biasa. Kau bahkan mampu mengalahkan ahli terkenal seperti Li Fengnian. Sekarang kau berada di peringkat ke-200 Sein ranking. Apakah kau masih ingin melanjutkan tantanganmu? Tidak perlu. Aku menggelengkan kepala dan berkata, semakin jauh ke depan, aku khawatir masing-masing akan jauh lebih sulit dihadapi, terutama para Sein bergelar di depan. Kecuali aku membuat terobosan lain dalam tingkat kultivasiku, aku tidak punya harapan untuk menang. Lumayan, kau bisa menghadapi kekuatanmu sendiri secara langsung. Kalau begitu, aku akan mengirimmu keluar. Bagus. Dengan jentikan lengan bajunya, roh tua artefak itu menarik tubuhku,
mengubahnya menjadi gumpalan asap hitam yang mengembun di luar pilar batu dunia roh artefak. Tak jauh dari situ, kakak perempuanku, Lin Muzhao, juga keluar dari dunia roh artefak, lengan kirinya berlumuran darah. Namun, kondisinya lebih baik daripada aku, karena kedua lenganku berlumuran darah. Serangan pedang yang dilepaskan Li Fengnian cukup dahsyat. Adik laki-laki, Lin Muzhao dengan anggun tiba di sampingku, matanya yang indah menatapku sambil tersenyum dan bertanya, bagaimana tantangannya? Kakak senior, pergilah dulu. Bibir merahnya sedikit terbuka dan berkata, meskipun aku ingin mendaki lebih tinggi, aku hanya mencapai peringkat ke-750. Akan sangat sulit untuk mendaki lebih tinggi lagi, dan aku khawatir itu akan membahayakan nyawaku. Bagaimana denganmu? Aku berkata lirih, 200. Apa 200? Mata indah Lin Muzhao berbinar-binar memikat saat ia tiba-tiba meraih lenganku, senyumnya begitu memikat hebat sekali. Kau benar-benar berhasil mencapai peringkat ke-200 dalam peringkat Sein. Guru pasti akan sangat senang. Kau bahkan lebih tinggi dari peringkat Suster Junior Qinyin. Bagaimana kau bisa melakukannya? Set, rahasia, mendengus. Dia cemberut dan berkata, ayo kita dapatkan token Giok Sein Ranking, dan selagi kita di sini, ayo kita kumpulkan hadiah Sein Ranking. Peringkat ke-200mu pasti akan memberimu hadiah yang lumayan besar. Bagus. Keduanya tiba berdampingan di batas luar roh artefak peringkat suci. Mereka melihat aula di luar dipenuhi penonton. Sebuah batu kristal yang dipenuhi energi spiritual ditempatkan di tengahnya, memancarkan cahaya dan memproyeksikan adegan pertempuran dari dunia roh artefak ke udara. Di dalam, seorang pria parubaya menantang roh artefak peringkat suci, dan pertempuran itu sangat sengit. Perebutan daftar suci menarik perhatian penonton setiap hari. Ada dua jenis pertarungan. Satu dilakukan secara rahasia, seperti Lin Muzhao dan saya, yang tidak ingin orang lain mengamati seni bela diri kami, jadi kami menyelesaikannya secara rahasia. Yang lainnya adalah tantangan publik, seperti adegan pertarungan yang diwujudkan oleh batu roh proyeksi ini. Siapapun yang menantang secara publik akan menerima sejumlah sumber daya kultivasi sebagai hadiah, sementara mereka yang mengamati akan membayar harga, sehingga menyelesaikan suatu bentuk transaksi. Di tribun penonton tak jauh dari sana, muncul sosok yang familiar Li Tianbiao, tuan muda klan Li, dikelilingi oleh banyak tokoh berpengaruh dari istana Li Tianwang. Di sampingnya berdiri seorang lelaki tua yang diperlakukan dengan penuh hormat oleh Li Tianbiao. Tubuhnya diselimuti aura pedang samar, sehingga mustahil untuk melihat penampilannya dengan jelas. Namun, aura pedangnya terasa sangat familiar. Tak lain adalah Li Fengnian. Sosok luar biasa seperti itu benar-benar telah datang ke peringkat suci. Pantas saja aku merasakan aura realitas yang begitu kuat dalam roh artefak peringkat suci. Sepertinya Li Fengnian datang untuk menyaksikan Li Tianbiao menantang peringkat suci. Lagi pula, dia adalah salah satu yang terbaik di antara generasi muda istana Li Tianwang. Mungkin dia memiliki hubungan darah dengan Li Fengnian, atau mungkin dia adalah cucu Li Fengnian. Bu Yixuan, Pri Muzhao. Li Tianbiao tidak menyadari tantangan kami di peringkat Sein, tetapi setelah melihat noda darah di lenganku, dia sepertinya sudah menebak hasilnya dan tak bisa menahan tawa, sepertinya. Tantangan pahlawan muda Bu tidak berjalan mulus. Faktanya, peringkat Sein jauh lebih mengerikan dari yang kita bayangkan. Bahkan seorang pembangkit tenaga listrik di atas peringkat 9.000 di peringkat Sein sudah cukup untuk membuat generasi muda terbaik di alam atas takluk. Meskipun pahlawan muda Bu adalah murid kesayangan Santo Pedang Rusa Putih dan memiliki banyak rumor sensasional seputar dirinya, peringkat Sein berbeda ini adalah tempat di mana kekuatan berbicara sendiri. Banyak pembangkit tenaga listrik alam Sein dari 3.000 dunia akan membuktikan kekuatan mereka di peringkat Sein. Lin Muzhao terkekeh, bagaimana Tuan Muda Li Tianbiao bisa begitu yakin bahwa adik laki-lakiku tidak ada dalam daftar orang suci? Li Tianbiao tersenyum tipis wajar saja. Peringkat Sein bukanlah tempat yang bisa dimasuki oleh Sein tingkat rendah. Bu Yixuan tidak menyadari keterbatasannya sendiri. Ia berpikir bahwa begitu ia menjadi nomor satu di peringkat setengah Sein, ia bisa merajalela di peringkat Sein. Pada akhirnya, ia ditakdirkan untuk menderita kerugian besar. Kita para kultivator harus ingat untuk melangkah selangkah demi selangkah, menghindari kesombongan dan ketidaksabaran, serta tidak berpuas diri karena pencapaian kecil yang bersifat sementara. Pada akhirnya, kondisi pikiran adalah kultivasi yang paling hebat. Kakek Sein, bagaimana menurutmu? Dia menoleh ke arah Li Fengnian, matanya penuh dengan keangkuhan, tampaknya diam-diam senang dengan kata-kata ceramahnya. Akibatnya, wajah Li Fengnian yang tadinya berseri-seri, menampakkan sedikit amarah saat ia berkata, dasar orang tak berguna, apa hakmu menggurui Bu Yixuan? Dia baru saja mengalahkanku dalam tantangan itu. Apa? Mulut Li Tianbiao menganga lebar, cukup lebar untuk menampung sebutir telur angsa. Rasa terkejut itu telah menembus jiwanya. Seluruh tubuhnya gemetar, menatap Li Fengnian, lalu menatapku, dan berkata,
bagaimana ini mungkin seorang pendekar pedang tingkat rendah bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan leluhur suci, yang berada di peringkat 200 dalam peringkat suci. Mendengus, Li Fengnian berdiri dan mengangguk kepadaku teman muda, kuharap kau tidak menaruh dendam padanya karena keluarga Liku yang tak berguna ini. Dia masih muda dan sembrono, itulah sebabnya dia mengucapkan kata-kata sembrono seperti itu. Tidak apa-apa, aku mengepalkan tanganku dan membungkuk, sambil berkata, senior, kakak perempuanku dan aku pergi untuk mengambil token peringkat suci. Baiklah, tentu. Di bawah tatapan Li Fengnian yang penuh perhatian, aku dan Lin Muzhao berjalan keluar dari panggung penonton. Seketika, semua orang menoleh. Kata-kataku menandakan bahwa aku dan Lin Muzhao sama-sama terdaftar dalam peringkat Sein, yang pasti akan menimbulkan sensasi. Lagi pula, hanya ada 10.000 tempat di peringkat Sein, tetapi peringkat itu mencakup makhluk terkuat dari 3.000 dunia. Umat manusia telah membangun dunia yang makmur di alam atas, tetapi kurang dari setengahnya berada di peringkat Sein. Dengan kata lain, kurang dari 5.000 manusia terkuat yang memenuhi syarat untuk masuk ke peringkat Sein, dan aku serta Lin Muzhao adalah 2 di antaranya. Siapapun yang dapat terdaftar dalam daftar orang suci berhak mendirikan sekte mereka sendiri dan bahkan dapat direkrut oleh kerajaan dan kekaisaran besar, menikmati perlakuan sebagai pahlawan nasional. Hanya ada 4.000 orang di alam atas yang terdaftar dalam daftar orang suci, lebih dari separuhnya hidup menyendiri di pegunungan. Faktanya, hanya sedikit lebih dari 1.000 orang yang telah masuk dalam daftar orang suci, dan sebagian besar dari 1.000 orang ini adalah pemimpin sekte dan tetua sekte besar. Hanya beberapa ratus orang yang berkultivasi di dunia fana. Lin Muzhao dan saya tidak suka jabatan resmi, kalau tidak, kami bisa dengan mudah menjadi jenderal tingkat pertama di Istana Kekaisaran Tianxin, kedua setelah kaisar. Di aula utama daftar suci, 2 pengawal daftar suci dengan hormat mengantar kami ke ruang dalam. Beberapa pria tua menatap kami dengan tatapan tajam. Salah satu dari mereka memegang sebuah kotak brokat, membukanya, dan 2 token giok sebening kristal menerangi ruangan yang agak gelap. Ketika saya dan Lin Muzhao masing-masing MS-kan setetes darah ke token tersebut langsung bersinar terang. Setelah token giok menyerap jejak kehidupan kami, ukiran di tengahnya mulai berubah. Angka 200 muncul di token giok saya, sementara angka 750 muncul di token giok kakak perempuan saya. Keduanya berkilauan dan sangat indah. Token giok suci adalah simbol status. Konon, siapapun yang memegang token giok suci dapat menerima perlakuan istimewa di negara manapun di alam atas. Dengan kata lain, dengan token ini, seseorang dapat menikmati makanan dan minuman secara cuma-cuma dimanapun di alam atas. Adapun hadiah di peringkat suci, cukup bagus. Hadiah peringkat ke-200 saya adalah 30.000 batu esensi suci, ditambah 20 herbal suci dengan energi spiritual yang melimpah, yang bisa dibilang merupakan kekayaan yang luar biasa. Hadiah kakak perempuan saya juga tidak sedikit, terlihat dari penampilannya yang bahagia dan cantik. Dia menyimpan harta karun itu dan diam-diam merencanakan untuk menggunakan batu esensi suci tersebut untuk membangun rumah buang, dan herbal suci tersebut dapat ditanam di kebun herbal rumah tersebut untuk memperkuat fondasi rumah buang, dan juga untuk memperpanjang umur ayah dan paman Fu. Setelah meninggalkan daftar suci, saya meneruskan perjalanan saya di sepanjang jalan pegunungan yang telah saya lalui. Kakak perempuan, ada apa tanya Lin Muzhao sambil tersenyum. Siapa sebenarnya dalam daftar suci, sampai-sampai mereka bisa menghasilkan kekayaan sebesar itu kau seharusnya tahu bahwa bahkan istana penguasa kota negara bagian tengah pun harus membayar mahal untuk mendapatkan 30.000 batu yuan suci, tetapi daftar suci langsung memberikannya tanpa ragu. Daftar suci memiliki anisasinya sendiri, dan istana kekaisaran juga telah mengirimkan sebagian pasukannya untuk menjaga perimeter daftar suci, tetapi... Mata indah Lin Muzhao berbinar saat ia merendahkan suaranya dan berkata, namun, aku telah mendengar beberapa rumor bahwa penguasa sejati di balik daftar suci sebenarnya adalah kuil ruang dan waktu. Mereka adalah hantu yang berkelana melalui alam-alam yang hancur tak terhitung jumlahnya dan mengendalikan suatu tatanan tertentu, itulah sebabnya mereka mendirikan daftar suci. Namun, daftar suci ini memang telah menciptakan tatanan di antara para penguasa di alam atas, yang bukanlah hal yang buruk. Sambil berbicara, ia mengerjap dan bertanya, ada apa, adik muda kau mengincar kuil ruang dan waktu? Aku mengepalkan tanganku aku hanya ragu sedikit. Bukan apa-apa, ayo kita kembali ke akademi. Akademi Rusa Putih, tempat tinggal sang pedang suci. Master Sangguan Ziyi duduk di paviliun kecil di atas awan, menyeduh secangkir teh harum. Seluruh tubuhnya memancarkan aura tenang dan damai. Ia kini telah menembus batas kesunyian pedang suci dan memasuki alam terlarang. Ia telah mencapai prestasi luar biasa di dunia pedang, yang terlihat jelas dari temperamennya. Matanya yang indah memancarkan ketenangan dan wawasan. Menguasai, Lin Muzhao dan saya berdiri berdampingan di depannya.
Bagus. Seolah-olah dia telah meramalkan masa depan, sang guru tersenyum dan berkata, saya telah menerima berita bahwa Xiao Xuan berada di peringkat 200 dalam peringkat orang suci, sementara Mu Zhao berada di peringkat 750. Lin Mu Zhao tersipu guru, murid ini tidak kompeten dan telah tertinggal jauh di belakang oleh adik lelaki saya. Sang Guan Ziyi terkekeh, bukannya kau tidak kompeten, tapi bakat dan pemahaman Xiao Xuan terlalu tinggi. Dia yang terbaik dari yang terbaik. Bahkan jenius seperti Rang Xichen-jue dan Bai Li Mingji pun tidak sebanding dengannya. Wajar saja jika kekuatanmu dan Qin Yin saat ini tidak sebanding dengan Xiao Xuan. Sambil berbicara, ia mengangguk dan berkata, Mu Zhao, kau harus berlatih dengan gurumu sebentar sebelum upacara besar dimulai. Aku akan mewariskan kitab suci angin surgawi yang lengkap kepadamu. Lin Mu Zhao sangat gembira, matanya yang indah bersinar terang, Tuan, benarkah? Sang Guan Ziyi tersenyum lembut dan berkata, guru telah memahami sebagian inti dari kitab suci angin surgawi dan dapat berbagi pemahamannya dengan Anda. Ini akan menyelamatkan Anda dari banyak jalan memutar. Anda perlu ingat bahwa meskipun Xiao Xuan mampu mendukung Akademi Rusa Putih, bagaimanapun juga, ia hanyalah seorang murid laki-laki. Di masa depan, Akademi ini akan tetap dipimpin oleh Anda, Sang Santa Rusa Putih. Persaingan antara Anda dan adik perempuan Anda, Qin Yin, akan terus berlanjut. Ya, guru, saya mengerti. Xiao Xuan, Sang Guan Ziyi menatapku lagi dan berkata, aturan kitab suci angin surgawi itu lembut dan tidak cocok untuk kultivasi pria, jadi gurumu tidak akan mewariskannya kepadamu. Lagi pula, dengan jalan yang telah kau tempuh sekarang, kau tidak perlu lagi mengolah kitab suci angin surgawi. Bagaimana kalau kau menantang paviliun pedang dan mengasah ilmu pedangmu di sana, memperkuat fondasimu, dan mungkin kau bisa membuat terobosan baru sebelum upacara agung alam atas tiba. Jika memungkinkan, cobalah untuk menembus ke alam pedang suci tingkat menengah. Murid patuh, guru, mohon tenang. Dia terkekeh pelan, ya, aku tak pernah khawatir tentang kultivasimu. Silakan saja lakukan sesukamu. Ya, Lin Mu Zhao dan aku bertukar pandang, silakan saja, kakak senior. Adik laki-laki, kamu juga sama. Lin Mu Zhao memperhatikanku meninggalkan gua pedang suci dengan kasih sayang yang mendalam di matanya yang indah. Kultivasi tak mengenal waktu, jadi aku segera menuju paviliun pedang di pusat akademi. Setelah invasi tanah pengasingan, beberapa bangunan luar paviliun pedang hancur, tetapi semuanya telah diperbaiki dan dikembalikan ke kemegahan dan kemegahannya semula. Niat pedang sudah menyebar dalam radius 100 kaki dari paviliun pedang. Murid-murid akademi biasa hanya berani menonton dari jauh, sementara aku memanggil secercah kekuatan alam pedang bulu sejati, membentuk niat pedang di tubuhku, dan dengan santai melangkah masuk ke wilayah paviliun pedang. Di luar lantai pertama paviliun pedang, ruangannya sangat luas. Dua lelaki tua sedang bermain catur. Mereka tak lain adalah Grandmaster Ning Daoxuan dan Duan Jingyu. Keduanya tidak sengaja berkultivasi dan tampak tidak melakukan apa-apa sepanjang hari, tetapi mereka memegang posisi yang sangat tinggi di kedua akademi tersebut. Bahkan Sang Guan Nanfeng dan Sang Guan Ziyi memperlakukan mereka dengan sangat hormat, dan murid-murid lainnya hampir bersujud ketika melihat mereka. Dua Grandmaster saya berdiri dengan hormat di luar dan berkata, Xiao Xuan, apa yang membawamu ke sini, tanya Ning Daoxuan sambil tersenyum. Mungkinkah kau datang untuk meminta bimbingan catur dan ilmu pedang dari kami, dua orang tua? Batuk-batuk. Aku sedikit malu, tidak, kali ini tidak. Tuanku memintaku untuk menantang paviliun pedang. Baiklah. Duan Jingyu mengelus jenggotnya dan berkata, dengan tingkat kultivasimu saat ini, kau memang pantas menantang paviliun pedang. Namun, masing-masing penjaga di paviliun pedang sangat luar biasa. Kau harus berhati-hati. Jika kau benar-benar tidak sanggup menghadapinya, mundurlah. Jangan pertaruhkan nyawamu. Guru, tenang saja, saya tahu apa yang saya lakukan. Kalau begitu, ayo berangkat. Dengan jentikan lengan bajunya, Ning Daoxuan melepaskan semburan energi mendalam yang membuka gerbang besi kuno berukir rumit di belakangnya. Rune di gerbang berkilauan dan berpendar, dengan jelas menunjukkan bahwa paviliun pedang bukanlah tempat yang bisa dimasuki siapapun. Seseorang harus mendapatkan izin dari kedua Grandmaster dan membuka segelnya untuk masuk, jika tidak, seseorang harus menyerang paviliun pedang dengan paksa, yang pasti akan menyebabkan keributan di seluruh akademi. Di balik pintu tersebut terletak lantai pertama paviliun pedang. Seorang kultivator parubaya berjubah biru duduk bersila di tengah, matanya terpejam, tubuhnya memancarkan aura pedang yang tajam. Auranya sangat tajam dan penuh cahaya yang ganas. Tepat saat aku melangkah masuk ke paviliun pedang dan gerbang besi di belakangku tertutup sendiri, ia membuka matanya, menatapku, dan berkata, jarang sekali melihat murid laki-laki dari akademi menantang paviliun pedang. Siapa kau? Bu Yixuan. Jadi kamu adalah Bu Yixuan. Ia melompat ke udara, menggenggam pedang kuno berwarna biru di tangannya, dan berkata, kudengar ilmu pedangmu telah melampaui Lin Mu Zhao. Ayo, biarkan aku melihatnya.
Bagus. Aku mengangkat tanganku dan menghunus pedang tulang abadi. Saat pedang itu dihunus, pedang itu bersinar terang. Dalam sekejap, niat pedang itu melonjak, dipenuhi dengan semangat Konfusianisme dan Taoisme. Saat ini, asal-usul ilmu pedangku hampir seluruhnya berasal dari Konfusianisme dan Taoisme yang tercatat dalam kitab para manusia. Namun, ilmu pedang itu tidak terbatas pada satu jalur, melainkan mencakup semua metode, hanya dengan Konfusianisme dan Taoisme sebagai kekuatan dominan. Sang penjaga terkejut, lalu melancarkan serangan. Dengan raungan rendah, ia melepaskan ranah kesatuan pedang hatinya, pedang panjangnya menyapu langit dan tiba-tiba melepaskan lusinan niat pedang emas yang menyerupai lingkaran pohon. Niat pedang ini menyapu area berlapis-lapis, dan dalam sekejap, aturan seluruh ruang tampak dibentuk ulang. Niat pedang itu memukau dan tak tertandingi kecemerlangannya. Hatiku mencelos. Orang ini adalah seorang ahli ilmu pedang berdasarkan aturan spasial. Pemahamannya tentang aturan spasial telah mencapai tingkat yang mencengangkan. Terlebih lagi, ia dikelilingi oleh api suci dan hati pedangnya menyatu dengan tubuhnya. Ia jelas seorang santo pedang yang sangat berkualifikasi. Aku tak pernah menyangka bahwa penjaga tingkat pertama paviliun pedang adalah seorang santo pedang. Tak heran jika para murid akademi menganggap paviliun pedang sebagai area terlarang. Hanya dua santo, Li Qinyin dan Lin Muzhao, yang berani menantangnya. Pedang tulang abadi menancap lurus ke depan, membelah arus udara. Alam pedang bulu sejati meletus, dan aku membalasnya dengan ilmu pedangku sendiri yang berbasis pada aturan spasial. Aku bahkan tidak menyalakan api dunia, kalau tidak, aku akan dianggap menindasnya. Untaian cahaya warna-warni menyembur dari segala arah bilah pedang tulang abadi, masing-masing mewakili komponen aturan spasial yang berbeda, seketika membelah ruang dengan lebih tajam. Niat pedang itu tajam, bersiul di udara. Pedang-pedang itu tidak saling bertabrakan, benturan energi pedang saja menghasilkan serangkaian suara berdentang yang terus-menerus, percikan api beterbangan di udara. Setelah puluhan kali bertukar, akhirnya aku dan sang penjaga menguasai aturan ilmu pedang. Namun, sang penjaga sangat baik hati, menyarungkan pedang kunonya dan langsung berkata, "Aku kalah. Kau boleh naik ke tingkat kedua." Saya menghargai pengakuan Anda. Aku mengepalkan tanganku dan membungkuk, lalu naik ke lantai 2. Penjaga lantai 2 adalah seorang pemuda berjubah putih, yang tampaknya berusia tak lebih dari 40 tahun. Namun, aura pedangnya yang bergelora sangat kuat. Ia memegang pedang terbang di tangannya, dan matanya penuh semangat juang. Ia menatapku dari kejauhan dan berkata sambil tersenyum, "Apakah Anda Bu Yixuan?" Sudah lama sejak Peri Qinyin dan Peri Muzhao mengunjungi paviliun pedang. Ia tampak agak kecewa dan berkata, "Sulit sekali untuk sekadar melihat sekilas kecantikanmu. Kami sudah menunggu berhari-hari, tetapi sebaliknya, kaulah yang kami tunggu-tunggu." "Kau tampak kecewa," kataku dengan cemberut. Xiaoyan dan kakak senior sibuk berkultivasi dan tidak punya waktu untuk datang ke paviliun pedang. Sama saja kalau aku bermain denganmu. Mendengus. Dia mendengus dingin dan berkata, "Hanya karena kau seorang murid fana, kau bisa bergerak bebas di luar paviliun pedang. Jika aku tidak ditunjuk sebagai penjaga paviliun pedang, kau tidak akan dibutuhkan oleh kedua peri itu." Bibirku sedikit berkedut. "Kau tampak tidak yakin, tapi bahkan jika kau tidak menjaga paviliun pedang, itu tidak masalah bagimu. Xiaoyan milikku, dan kakak senior juga milikku. Kamu yang meminta itu." Ia bersiul pelan, matanya berkilat tajam saat menguliahiku. Pedang terbangnya berubah menjadi seberkas cahaya, menembus udara dan mengguncang aturan di sekitarnya. Ia adalah seorang ahli pedang. Ada banyak sekali pendekar pedang di akademi, tetapi hanya segelintir yang bisa mencapai tingkat santo pedang. Jika orang ini meninggalkan paviliun pedang, kekuatannya mungkin akan sebanding dengan dua penguasa istana, Xiao Yi dan Yun Nisang. Dengan pedang bulu sejati terbentang, aku menghadapi musuh di puncak alam kesatuan hati pedang. Setiap tebasan pedang terasa sangat tajam, dan makna sejati Konfusianisme dan Taoisme mengalir deras dalam diriku. Rasanya seolah aku berdiri di tengah lautan karakter Konfusianisme dan Tao. Setiap karakter yang kuambil adalah secercah niat pedang super dahsyat, yang menghempaskan pedang terbang lawan satu persatu dengan bunyi dentang. Aku mempertahankan posisiku seolah-olah itu adalah benteng yang tak tertembus. Namun, saat aku bertahan, tekanan yang dibentuk oleh reruntuhan suci segala hal perlahan-lahan menekanku, membuat wajah sang penjaga semakin muram. Saya kalah. Ia terhuyung mundur, wajahnya pucat, pedang terbang di tangannya jatuh berdentang ke tanah. Ia mengerutkan kening dan berkata, "Ilmu pedangmu mungkin sudah setara dengan kedua gadis suci itu, kan?" Aku mengangguk. Jika mereka tidak kuat, bagaimana kita akan melindungi mereka di masa depan? Ia tak kuasa menahan tawa, lalu berkata, "Seperti dugaanku, rusa putih angin surgawi telah melahirkan para pahlawan di setiap generasi. Tingkat kultivasimu mungkin pencapaian yang langka. Pergilah, aku telah dikalahkan olehmu. Terima kasih." Dengan tangan terkepal dan memberi hormat,
saya melangkah ke tangga menuju lantai 3. Faktanya, meskipun para penjaga paviliun pedang kini telah mencapai tingkat Sein Pedang, jelas bahwa keduanya baru saja memasuki ranah Sein Pedang, mungkin mereka baru saja mencapai terobosan. Mereka masih kurang mahir dalam ilmu pedang, dan fondasi fisik mereka jauh lebih rendah daripada saya, yang telah mencapai kesucian fisik. Akibatnya, hasilnya dapat ditentukan dalam beberapa lusin gerakan atau bahkan beberapa gerakan. Selanjutnya, ia menyapu lantai 3, 4, 5, 6, dan 7 satu persatu. Meskipun penjaga lantai 7 adalah seorang santo pedang tingkat menengah, ia tetap mengalahkannya dalam 100 gerakan dan dengan paksa memasuki lantai 8 paviliun pedang. Gemerincing. Melangkah ke papan kayu di lantai 8 paviliun pedang, terdengar bunyi gedebuk pelan, dan sosok penjaga lantai 8 muncul. Sosok itu ternyata adalah seorang wanita cantik paruh baya berjubah tau biru, dengan mata penuh pesona abadi. Sebuah pedang berkilau terhampar di pangkuannya, memancarkan aura yang mirip dengan pedang Qinyin dan pedang Muzhao. Saya terkejut. Baik pedang Qinyin maupun pedang Muzhao adalah pedang saintes, pedang berharga yang hanya boleh dimiliki oleh saintes. Keduanya diganti namanya setelah disempurnakan dan dipadukan dengan jejak kehidupan Li Qinyin dan Lin Muzhao. Wanita cantik di depan saya ternyata memiliki pedang dengan aura yang serupa. Mungkinkah dia juga seorang saintes dari akademi? Terakhir kali aku memasuki paviliun pedang untuk mengambil penguasa bulan ilahi, aku hanya melirik sekilas wanita ini dan sama sekali tidak menyadarinya. Sekarang, aku meliriknya beberapa kali lagi dan terkagum oleh kecantikannya. Meskipun ia mengenakan jubah tau biru sederhana, jubah itu tak mampu menyembunyikan sosoknya yang menawan dan sikapnya yang anggun. Matanya yang indah memancarkan pesona yang begitu halus dan memancarkan keanggunan yang tak tertandingi. Seolah-olah hanya dengan satu tatapan darinya dapat membersihkan jiwa seseorang. Siapakah wanita ini? Dia pasti seseorang yang luar biasa. Siapa kamu? Dia tampak agak terkejut dan bertanya dengan pelan. Ia memancarkan aura luar biasa seorang santo pedang tingkat tinggi, membuatnya mustahil untuk tidak menyadari semua yang terjadi di dalam akademi. Pertanyaannya ini menunjukkan bahwa ia benar-benar belum pernah melihatku, yang juga membuktikan bahwa paviliun pedang benar-benar terisolasi dari dunia luar. Orang-orang di dalam sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi di luar. Bahkan ketika Akademi Rusa Putih hampir diserbu terakhir kali, para penjaga ini tetap tidak bergerak. Hanya ada satu penjelasan, mereka hanya akan turun tangan untuk melindungi Akademi jika paviliun pedang ditembus. Mereka adalah garis pertahanan terakhir bagi Akademi Rusa Putih dan Akademi Angin Surgawi. Bu Yixuan. Aku menatapnya dengan tenang, agak terkejut. Kau bagaimana mungkin kau juga memiliki pedang gadis suci? Senyum tipis muncul di bibirnya saat dia berkata, jika kamu Bu Yixuan, kamu seharusnya memanggilku Sishu, sebutan untuk guru bela diri senior. Ah, kenapa? Namaku Dongfang Xingyue, dan aku adik perempuan Sangguan Ziyi. Itu benar-benar paman seperguruanku. Aku buru-buru berlutut dengan satu kaki murid memberi salam kepada paman seperguruan Xingyue. Tidak perlu formalitas. Dongfang Xingyue tersenyum lembut dan berkata, aku pernah mendengar tentangmu. Sungguh luar biasa suster senior bisa mengajar murid sepertimu. Paman guru, mengapa Anda ada di sini? Aku merasa sedikit tersesat. Dengan kekuatan dan kultivasi Dongfang Xingyue, begitu dia meninggalkan paviliun pedang, setidaknya dia akan menjadi seorang kepala istana. Dia tidak perlu lagi tinggal di tempat terpencil paviliun pedang ini dan menanggung derita masa muda dan kecantikannya yang memudar. Dongfang Xingyue tersenyum tipis. Ada beberapa hal yang tidak kau mengerti. Setelah kakak senior menggantikanku sebagai kepala akademi, aku juga melayani sebagai seorang santo. Namun, akademi ini terbagi menjadi dua bagian, satu di dalam terang dan satu di dalam gelap. Kakak senior berada di dalam terang, dan seseorang perlu berada di dalam gelap. Jadi aku memilih untuk mundur dan memasuki paviliun pedang untuk menjaga tempat ini. Aku bisa keluar dari pegunungan kapan saja jika akademi membutuhkanku. Rasa hormat membuncah dalam diriku, dan aku berkata, itu sungguh akan menyulitkanmu, paman guru. Ngomong-ngomong, nama keluarga Dongfang sangat langka di alam atas. Kau tidak mungkin, paman guru. Tebakanmu benar. Dongfang Xingyue tersenyum penuh arti. Aku adalah putri dari keluarga kerajaan Dongfang, tapi setelah aku memilih Akademi Bailu, aku telah menanggalkan identitas fana dan hanya menjadi penjaga Akademi Bailu, setitik debu bintang di dao agung yang halus, tak berarti. Rasa hormat saya kepada Dongfang Xingyue semakin dalam. Pola pikir Dongfang Xingyue sangat toleran. Jarang ada orang yang mampu menanggung penderitaan ribuan tahun di sini dan masih mampu melihat segala sesuatunya dengan begitu jernih. Baiklah, Dongfang Xingyue berdiri, sosok anggunnya terpancar dari balik jubah panjangnya yang begitu memikat. Ia tersenyum dan berkata, kau datang untuk menantang paviliun pedang, kan? Sungguh pencapaian yang luar biasa bisa mencapai lantai 8 paviliun pedang sekaligus. Namun, pamanmu tak akan tinggal diam. Hanya dengan mengalahkanku,
kau akan memenuhi syarat untuk menantang penjaga yang lebih kuat di lantai 9. Baiklah, kalau begitu tolong beritahu aku, Paman bela diri. Ayo lakukan. Dongfang Xingyue adalah seorang santo pedang tingkat tinggi, yang kekuatannya tidak kalah dengan Li Fengnian. Terlebih lagi, ilmu pedang Dongfang Xingyue tidak hanya mencakup ilmu pedang kuno kitab suci kuno Tianfeng, tetapi juga teknik pedang api ilahi keluarga Dongfang, yang selalu berubah. Dalam beberapa lusin gerakan pertama, dia langsung menekan saya hingga saya hampir tidak punya kesempatan untuk melawan. Setelah 50 gerakan, saya akhirnya mendapatkan kembali inisiatif dengan menggunakan keterampilan yang telah saya kuasai di medan perang, dan kemudian menggunakan teknik pedang rusa putih untuk melawannya. Ilmu pedang kakak senior, Dongfang Xingyue tersenyum tipis, lalu menghunus pedang panjangnya lurus ke depan, cahaya tajamnya memenuhi dunia. Aku tak berani gegabah. Aku sudah membuka sepenuhnya alam pedang bulu sejati dan menggunakan teknik naga sejati dan teknik Phoenix, tapi aku tetap tak mampu menahan serangan Dongfang Xingyue. Memang, tingkat kultivasinya jelas di atas Li Fengnian. Dia memang pantas menjadi mantan gadis suci Akademi Bailu. Kau harus menggunakan api reruntuhan suci, atau kau akan kalah. Dongfang Xingyue mengingatkannya. Baiklah, Paman Guru, hati-hati. Dengan goyangan lembut lenganku, gumpalan api dunia mengalir di sepanjang bilah pedang, membubung ke langit, dan langsung melahap sebagian besar teknik pedang api ilahi Citra Dharma yang diluncurkan oleh Dongfang Xingyue. Api itu terus menyebar, mulai membalikkan keadaan dan menekan kekuatan Dongfang Xingyue. Namun, ini tidak cukup untuk mengalahkannya. Dengan teriakan pelan, aliran deras di dalam hati pedang segala hal melonjak, langsung menggunakan kekuatan jalur pedang abadi. Ah! Mulut Dongfang Xingyue sedikit menganga saat ia menatap dengan takjub, matanya yang indah dipenuhi keheranan. Bahkan pedang di tangannya pun menghentikan serangannya, dan ia hanya menyaksikan evolusi serangan pedangku. Ia telah menyerah untuk bertarung, dan aku tidak menyerangnya. Sebaliknya, aku memperlambat evolusi ilmu pedangku, memperkenalkan kepada Dongfang Xingyue aturan-aturan abadi ilmu pedang yang telah kupahami dari kitab manusia dan reruntuhan suci segala sesuatu, tanpa ragu. Untuk sesaat, suasana menjadi samar. Meskipun Dongfang Xingyue adalah seorang penatua dan murid senior, ia menatap kosong ke arahku saat aku mendemonstrasikan misteri mendalam dari jalur pedang abadi, matanya yang indah sepenuhnya terhanyut. Setelah aku perlahan dan sepenuhnya mendemonstrasikan arti sebenarnya dari aturan arus deras ini, ia segera menutup matanya dan berlutut di tanah. Paman Guru, dia sedikit membuka bibir merahnya Xiao Xuan, terima kasih. Kamu sudah lulus. Pergi ke lantai 9. Ya, terima kasih, Paman Guru. Dongfang Xingyue adalah seorang santo pedang tingkat tinggi, hanya selangkah lagi untuk menjadi seorang santo pedang bergelar. Satu langkah itu adalah dao pedang abadi. Setelah seseorang memahami dao pedang abadi, seseorang dapat melangkah ke ranah seorang santo pedang bergelar. Oleh karena itu, bagi Dongfang Xingyue, dao pedang abadi yang telah saya kembangkan bagaikan hujan yang telah lama dinantikan setelah kemarau 10 tahun. Reaksinya hampir serakah, tetapi mudah dipahami. Ini semacam obsesi bagi para kultivator. Terlebih lagi, setelah ia berhasil menembus level tersebut, Akademi Bailu akan memiliki paman senior santo pedang bergelar lainnya. Itu hal yang baik. Saya menaiki tangga kayu ke lantai 9. Menurut aturan sebelumnya, melewati 9 tingkat terakhir paviliun pedang berarti menyelesaikan semua jalur paviliun pedang dan menjadi murid tingkat Sein pedang yang diakui oleh kedua akademi. Tentu saja, belum ada yang berhasil mencapai tingkat ini. Bahkan Li Qinyin tampaknya belum berhasil mencapai tingkat ke-9 dan belum mendapatkan pengakuan dari kedua akademi. Di bawah kakiku, papan-papan kayu itu diukir dengan huruf-huruf Konfusianisme dan Tao yang padat, yang membuatku sedikit gelisah. Ketika aku melangkah keluar dari cakrawala dan melihat penjaga itu duduk di tengah lantai 9, aku semakin terpana. Ia adalah seorang lelaki tua berambut perak yang duduk di kursi. Kakinya telah lenyap, dan tunggul-tunggulnya dipenuhi aura pembusukan dan layu. Bahkan ada secercah kekuatan yang melonjak yang membuatku merasa sangat tidak nyaman. Perasaan ini terasa familiar, seolah-olah itu adalah kutukan. Apakah ini makhluk terkutuk? Mereka yang berkultivasi ke alam suci dapat meregenerasi tubuh fisik mereka melalui pengobatan dan aturan suci, dan mustahil kaki patah tak dapat disembuhkan. Namun, lelaki tua di depan kita berbeda. Tubuh bagian bawahnya hampir seluruhnya dikelilingi oleh aturan terkutuk, dan kakinya tidak dapat beregenerasi. Inilah sebabnya ia duduk di kursi yang dapat digerakkan. Tanpa kaki dan aturan yang tidak lengkap, terbang pun sulit. Senior, kamu, aku mengerutkan kening. Kamu Bu Yixuan, kan? Dia menatapku, mata hitam putihnya yang jernih memancarkan sentuhan masa lalu berkata, aku sudah lama menunggumu. Li Qinyin dan Lin Muzhao tidak memenuhi syarat untuk mengalahkanku. Di antara generasi muda akademi, kaulah yang paling mungkin berhasil. Aku menatap kakinya yang patah, ingin mengatakan sesuatu namun kutahan.
Hahaha. Tiba-tiba ia tertawa terbahak-bahak, suaranya menggelegar bagai lonceng, lalu berkata, meskipun kaki lelaki tua itu patah, tangannya yang memegang pedang tidak. Bu Yixuan, kau tidak berpikir mengalahkanku akan menjadi kemenangan yang tidak adil, kan? Saya sedikit terkejut ahem, saya juga punya pikiran seperti itu. Jangan khawatir. Dengan lambaian tangannya yang lembut, lelaki tua itu memanggil pedang kuno ke telapak tangannya. Pada saat yang sama, semburan energi melonjak, dan aura yang menindas itu menjadi menakutkan. Itu jelas merupakan kekuatan aturan abadi ilmu pedang. Dia memang seorang santo pedang bergelar, tetapi hanya seseorang yang kekuatannya diremehkan. Senior, siapa Anda sebelum bertindak? Saya masih ragu dan ingin bertanya dengan jelas. Pria tua itu mengangguk, nama saya Bai Shou, Kepala Paviliun Tetua Akademi Tianfeng. 400 tahun yang lalu, saya kehilangan kedua kaki dalam pertempuran melawan roh jahat dan juga terkena kutukan. Kutukan ini adalah kutukan yang mematikan yang berasal dari hukum kematian. Namun, berkat kedua tetua, Ning Daoxuan dan Duan Jingyu, yang menyelamatkan saya dengan pengobatan spiritual dan merawat saya sebulan sekali, saya dapat bertahan hidup. Namun, kutukan itu tidak akan pernah bisa dihilangkan sepenuhnya, jadi hanya ini yang bisa saya lakukan. Sambil berbicara, ia tertawa terbahak-bahak dan berkata, waktu yang tepat. Aku hanya punya 50% kekuatanku yang tersisa sekarang, jadi aku bisa menjadi batu ujian bagi murid-murid yang lebih muda. Selama mereka mengalahkanku, mereka akan memenuhi syarat untuk menjadi kepala sekolah berikutnya. Aku tak dapat menahan napas. Tujuan awal paviliun pedang hanyalah untuk memilih seorang santo pedang, bagaimana mungkin sekarang berubah menjadi tujuan untuk memilih seorang master akademi. Master paviliun berambut putih tertawa dan berkata, kekuatan semua penjaga di paviliun pedang telah meningkat dan menembus batas. Oleh karena itu, ketika Li Qinyin dan Lin Muzhao menantang paviliun pedang, semua orang menekan kultivasi mereka dan hanya menerima tantangan dengan 30% hingga 50% dari kekuatan mereka. Tapi kau berbeda, kau adalah orang yang memiliki api reruntuhan suci tingkat pertama. Kedua Master Akademi lama telah memberitahu kita bahwa kita harus melakukan yang terbaik. Bibirku berkedut sedikit, kedua guru besarku sungguh menyayangiku. Master Paviliun rambut putih ikut tertawa, memang, mereka belum pernah sekejam ini kepada murid manapun sebelumnya. Bu Yixuan, cukup bicaranya, ayo bertindak. Orang tua ini ingin melihat seberapa kuat dirimu, anak ajaib muda yang baru saja masuk 200 besar peringkat Sein ini. Berita itu menyebar begitu cepat sehingga bahkan para penjaga yang tersembunyi jauh di dalam paviliun pedang tahu bahwa saya ada dalam daftar orang suci. Bai Shou adalah seorang pedang suci bergelar, dan kekuatannya harus dianggap serius. Aku perlahan menghunus pedang tulang abadi. Bahkan jika seorang Sein pedang bergelar hanya memiliki setengah dari kultivasinya, ia tetaplah sosok yang sangat menakutkan. Aku akan menganggap pertempuran ini sebagai pengalaman hidup atau mati untuk diriku sendiri. Tertawa, dengan satu tebasan pedang, Master Paviliun rambut putih seakan membelah jurang. Aturan pedang yang tak terhitung jumlahnya terbelah di kedua sisi, dan cahaya api yang tajam dan mengerikan melesat ke arah mereka, penuh pesona kuno. Semburan deras itu adalah kekuatan tebasan pedang abadi. Tebasan pedang ini bahkan tak bisa disebut teknik, hanya tebasan pedang biasa, namun mampu melepaskan aura mengerikan yang membuat orang berkeringat dingin. Pandanganku langsung dipenuhi dengan sederetan aturan yang padat. Mata ilahi pedang Dao tak mampu menembus semuanya dalam waktu singkat. Saat aku terengah-engah, pedang tulang abadi bergetar, melepaskan kekuatan pedang Dao yang abadi. Arus deras pedang Dao menyatu dengan pusaran niat pedang, dan dengan aturan pedang Dao waktu, ia langsung berubah menjadi gelombang energi berwarna merah darah yang melesat maju. Berdebar, dua niat pedang yang mengerikan itu bertabrakan, dan yang mengejutkan saya, aturan-aturan pedang waktu Dao tampaknya telah bertemu musuh bebuyutan mereka. Niat pedang itu musnah dengan cara yang menghancurkan. Yang lebih mengerikan lagi adalah bahwa api reruntuhan suci yang berputar-putar dalam niat pedang Master Paviliun berambut putih benar-benar menekan ketajaman api dunia. Untuk sesaat, api dunia hampir padam, dan rasanya seperti ada batu besar yang menekan hati saya. Ini sangat buruk. Hatiku mencelos, dan secara naluriah aku melompat ke udara, tubuhku bergeser tajam ke samping, menghindari pedang Master Paviliun berambut putih. Di belakangku, asap merah tua mengepul, dan dunia yang kacau balau dilenyapkan oleh pedang ini. Jika tubuh fisikku menerima hantaman ini, bahkan jika aku mencapai kesucian fisik, aku pasti akan terluka parah. Master Paviliun berambut putih hanyalah seorang lelaki tua yang terkulai di kursinya. Cepatlah. Di dalam reruntuhan suci segala sesuatu, gumpalan aturan merah menyala berputar-putar, melambangkan esensi mendalam dari teknik tubuh burung vermilion. Seolah-olah api yang dahsyat telah muncul di bawah kakinya, menyebabkan kecepatannya melonjak hingga batasnya. Ia bergerak cepat menyamping di udara sambil melepaskan ilmu pedangnya, mengirimkan serangan pedang yang berkobar jatuh dari langit. Semburan energi pedang melonjak saat ia melepaskan kekuatan penuhnya. Hehe,
Oke, Master Paviliun berambut putih duduk di kursinya, matanya yang bijak mengamati bayanganku di udara, lalu tertawa, dengan kultivasi seperti itu di usia semuda ini, kau memang jenius terhebat dari dua akademi dalam 10.000 tahun. Aku tak akan berbasa-basi. Ia memancarkan aura kuno. Meskipun ia duduk di sana, aku melihat sesosok tubuh melesat keluar dari tubuhnya, menghunus pedang tajam, menginjak jurang pedang. Pedang panjang itu berkilauan cahaya, dan ia menyerang dengan aturan pedang yang luar biasa, melancarkan puluhan tebasan di udara. Pedang itu bertabrakan dengan energi pedangku yang turun dan tidak kehilangan arah. Ia benar-benar mampu memunculkan wujud fisik, dengan aura pedang yang nyata terpancar darinya. Ini jelas bukan citra dharma, melainkan tubuh sejati. Saat aku menatap tajam, akhirnya aku melihat semuanya. Sosok terbang itu nyata, tetapi Master Paviliun berambut putih yang duduk di kursi itu tampak kehilangan semangatnya, duduk tak bergerak, dan bahkan auranya pun menghilang. Mungkinkah proyeksi astral yang legendaris? Sepupu saya juga mengalami proyeksi astral, tetapi kekuatan jiwanya cukup lemah, jauh lebih rendah daripada Master Paviliun berambut putih. Proyeksi astralnya seolah-olah telah membangkitkan dirinya yang terkuat. Angin pedang itu sangat kencang dan mengguncang langit. Di udara, saya tiba-tiba merasa seperti dikelilingi oleh ribuan pasukan. Langit dipenuhi dengan energi pedang yang dahsyat yang datang dari segala arah. Dalam sekejap mata, aku berada dalam kesulitan yang mengerikan. Di dalam reruntuhan suci segala hal, energi suci melonjak tanpa henti, dan hati pedang segala hal menjadi jiwa reruntuhan suci, memancar dengan untaian cahaya suci. Di bawah perlindungan hati Dao ini, aku mendapatkan kembali ketenanganku. Aku membuka mata ilahi Dao pedangku, mencoba melihat bahwa setiap serangan Master Paviliun berambut putih itu nyata. Pada saat yang sama, aku menghunus pedang tulang abadi, terus-menerus berpindah posisi dengan menginjak kehampaan, menyerang satu demi satu pedang, menggunakan serangan sebagai pertahanan. Bum bum bum. Sosok-sosok di udara telah lenyap, digantikan oleh suara-suara pedang yang beradu dan meledak di ruang yang kacau, bagaikan badai petir yang muncul di langit kosong. Momentumnya sungguh mencengangkan. Jiwa Master Paviliun berambut putih terpisah dari tubuhnya dan sosoknya bergerak sangat cepat. Pedang demi pedang menghantam kehampaan, dan keganasan serangannya hampir mustahil untuk kutahan. 4 bayangan jiwa pedang meledak, dan aturan terpenting dari jalur pedang abadi juga diaktifkan satu persatu. Tubuh fisikku dipenuhi dengan aturan-aturan jalur suci, dan setiap tebasan pedang memadatkan aturan dan kekuatan terkuatku. Namun, meskipun begitu, aku tetap diserang oleh Master Paviliun berkepala putih tanpa perlawanan. Dalam sekejap mata, tubuhku dipenuhi luka, dengan luka dangkal di sekujur tubuh, dan aku berada dalam kondisi yang menyedihkan. Bahkan dalam keadaannya yang berantakan, ia tetap tenang, belajar dari kesalahan-kesalahannya. Dengan setiap pukulan, ia menghafal teknik dan esensi serangan, mengasah kemampuannya dalam pertempuran. Meskipun terluka, ia tetap merasakan kepuasan batin. Haha, lumayan juga. Ayo kita lakukan lagi. Di udara, bayangan jiwa Master Paviliun berambut putih meninggalkan tubuhnya dan terus menyerang dengan ganas. Dia tidak menunjukkan belas kasihan karena aku adalah seorang jenius di akademi. Setiap gerakan yang dia lakukan bertujuan untuk mengeluarkan seluruh esensi keahliannya. Namun satu hal yang pasti, dia kejam tetapi tidak mematikan. Setiap kali dia diambang kematian, dia selalu mengangkat tangan dan tidak langsung menghabisiku. Master Paviliun Akademi Tianfeng memang sangat dihormati. Meskipun pertempuran ini merupakan tantanganku melawan Paviliun Pedang tingkat 9, sebenarnya Master Paviliun tua inilah yang mengajariku misteri ilmu pedang yang lebih lengkap, jurus demi jurus. Tentu saja, dalam pertempuran seperti itu, pemahaman dan penguasaanku terhadap ilmu pedang abadi akan lebih mendalam, dan aku akan mampu melepaskan kekuatan yang lebih besar lagi. Mendesis-mendesis-mendesis. Beberapa aura pedang tajam beradu di udara. Meskipun aku melawan, kecepatan dan kehalusan gerakanku tak tertandingi. Tiba-tiba, kakiku mati rasa, dan luka pedang muncul di lututku. Energi pedang telah menembus dagingku sedalam 1 inci, dan darah mengalir deras. Energi pedang Master Paviliun berambut putih sangat kuat. Meskipun tubuhnya berada di bawah pengaruh kutukan dan ia hanya bisa melepaskan setengah dari kekuatannya, itu tetap saja mengerikan. Jika ia tidak terkena kutukan, kekuatan sejatinya mungkin sebanding dengan gurunya sebelum ia menjadi master terlarang. Ia pasti akan dianggap sebagai salah satu tokoh teratas di kedua akademi. Tak heran ia ditugaskan untuk menjaga lantai 9 Paviliun Pedang, dan statusnya sedikit lebih tinggi daripada pamannya, Dong Fang Xingyue, di lantai 8. Ledakan. Di bawah kekuatan dahsyat niat pedang tak kasat mata, aku hampir terhempas ke tanah. Kakiku menghancurkan lempengan batu dan papan kayu di tanah, dan aku terdorong mundur beberapa kaki. Aku berada dalam kondisi yang menyedihkan, dengan darah mengalir dari kakiku. Untaian kekuatan kutukan hitam tampaknya mencoba menembus tubuhku dari energi pedang, tetapi mereka langsung ditolak oleh tubuhku. Hah!
Master Paviliun berambut putih bertanya dengan heran, teman kecil, bagaimana kau bisa emeralkan kutukan ini dengan sempurna? Mungkin ini terkait dengan pengudusan fisik. Aku mengerutkan kening dan berkata, senior, aku mengaku kalah, aku sepenuhnya yakin. Dia tersenyum tipis meskipun kau kalah, kau masih berhasil bertukar lebih dari 100 jurus denganku, sungguh luar biasa. Jika aku bertarung sekuat tenaga, kedua gadis kecil itu, Li Qinyin dan Lin Muzhao, bahkan tak akan sanggup menahan 10 jurusku. Matanya penuh kesombongan, wajar bagi orang yang cakap untuk memiliki sifat pemarah. Namun, ia masih agak curiga. Saat luka di lututku berangsur sembuh, ia berkata, bahkan jika seseorang mencapai kesucian fisik, mustahil untuk sepenuhnya melawan kutukan dan kekuatan penguasa semacam ini. Kau bagaimana tepatnya kau melakukannya? Mungkinkah? Saya pun sempat curiga, dan setelah merasakannya dengan saksama, saya pun menyadari bahwa kekuatan kutukan yang merasuki tubuh saya sebenarnya tidak ditolak oleh tubuh fisik, melainkan dibakar dan diuapkan oleh seberkas api murni. Itulah api dunia. Aku menarik napas dalam-dalam dan berkata, mungkin itu api dunia, karena mengandung aturan segala sesuatu di dunia, jadi seharusnya juga mengandung kekuatan kutukan ini. Api dunia dapat menekan kekuatan kutukan ini. Benar-benar, sang Master Paviliun berambut putih, agak bersemangat, duduk di kursinya dan berkata, anakku, bisakah kau menolongku? Senior, tolong bicara. Jika apa yang kau pahami benar-benar api dunia tingkat pertama yang langka, pinjamkanlah aku sebagian kecil api reruntuhan suci milikmu dan lihat apakah itu bisa menghilangkan kutukanku. Aku mengerti sakitnya dikutuk. Aku masih ingat perasaan yang lebih buruk daripada mati ketika aku diracuni oleh racun 9 Herward. Sekarang setelah Master Paviliun rambut putih berbicara, aku tidak bisa menolak. Suara mendesing. Aku terbang mendekat dan berdiri di hadapan Master Paviliun rambut putih, sambil berkata, senior, meskipun api dunia memahami aturan segala sesuatu, ia juga memiliki kekuatan penghancur yang kuat. Kau yakin? Ayolah, aku mengandalkanmu. Sang Master Paviliun berambut putih menutup matanya. Aku membuka telapak tanganku sedikit, dan api dunia berputar-putar di sekitarnya, memercikannya sedikit demi sedikit ke kaki Master Paviliun berambut putih yang terpenggal. Seketika, api dunia dan api terkutuk saling bertautan, bagaikan pertemuan es dan api, mengeluarkan suara mendesis. Master Paviliun berambut putih gemetar sekujur tubuh, dan rasa sakit yang ia rasakan tak terbayangkan. Namun, karena ia tak berhenti, aku pun tak berhenti, terus mendesak api dunia untuk membakar lukanya. Dalam waktu kurang dari 20 tarikan napas, wajah Master Paviliun berambut putih dipenuhi keringat, dan kaki terpenggalnya hangus menghitam, tetapi daging lunak tumbuh dari bawah area hangus tersebut, yang menunjukkan bahwa kutukan telah sedikit berkurang. Melihat dia hampir tak dapat bertahan, aku segera mencabut api reruntuhan suci, menopang tubuhnya saat dia hampir roboh ke tanah, dan bertanya, senior, apakah kamu baik-baik saja? Bagus. Wajah Master Paviliun berambut putih itu dipenuhi keringat, membuatnya tampak sangat lemah, tetapi ia tetap tersenyum dan berkata, api dunia benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai salah satu peluang paling tak tertandingi di dunia. Rasa sakit terkutukku telah berkurang setidaknya 30%, jadi tampaknya efektif. Nak, mulai sekarang, kau akan datang ke lantai 9 Paviliun Pedang setiap hari. Aku akan berlatih tanding denganmu dan mengajarimu ilmu pedang. Sebagai imbalannya, kau akan menggunakan api dunia untuk menyembuhkan lukaku. Bagaimana dengan kesepakatan ini? Membuat kesepakatan. Aku tersenyum dan berkata, sekalipun kau tidak mengajariku ilmu pedang, aku akan tetap menyembuhkanmu. Sangguan Ziyi telah menerima murid yang baik. Master Paviliun rambut putih mengangguk dan tersenyum, jangan khawatir, kau adalah murid dari Sein Pedang Rusa Putih. Aku tidak akan melampaui batas. Aku hanya akan mewariskan sebagian kecil ilmu pedang yang telah kukuasai. Aku tidak akan pernah mewariskan seluruh ilmu pedang kepadamu. Lagi pula, dengan penguasaan ilmu pedangmu, kau mungkin tidak perlu lagi berlatih ilmu pedangku. Aku mengangguk senior, kau hanya perlu berlatih tanding denganku. Ngomong-ngomong, bagaimana kau bisa melakukan proyeksi astral dan melipat gandakan kekuatanmu? Bisakah kau mengajariku? Apakah kau berbicara tentang roh primordial yang meninggalkan tubuh dan membentuk tubuh pertempuran? Itu benar. Baiklah, saya akan mulai mengirimkannya kepadamu besok. Baiklah, terima kasih. Senang sekali, meskipun teknik proyeksi astral mungkin tampak tidak penting, jika dikuasai, teknik ini dapat menghasilkan efek yang tidak terduga pada waktu-waktu tertentu, dan bahkan memungkinkan satu orang untuk mengerahkan kekuatan dua orang. Hari sudah agak larut ketika aku meninggalkan Paviliun Pedang. Saat melewati lantai 8, Dongfang Xingyue tersenyum dan mengangguk kepadaku, dan aku pun membalas senyumannya. Ketika aku kembali ke Istana Suci, suasana hening. Lin Muzhao sedang berkultivasi di gua gurunya, begitu pula Mu Zhengping, Long Sun, dan yang lainnya. Jadi, tidak ada yang menggangguku. Aku kembali ke guaku sendirian dan memasuki dunia daun ilahi.
Setelah bertarung melawan para penjaga 9 paviliun pedang agung, aku juga harus memahami banyak aturan pedang. Terlebih lagi, aku punya firasat samar di lubuk hatiku bahwa aku perlu menerobos jalan pedang. Setelah mencapai level ini, kekuatanku sebelumnya juga bisa ditingkatkan lebih lanjut. Di dunia daun ilahi, di dalam surga gua asal suci, kabut tebal menyelimuti segalanya. Tepat saat aku melangkah masuk ke surga gua asal suci, Natafia muncul dari balik awan. Rok pendeknya menonjolkan lekuk tubuhnya yang montok, lekuk tubuhnya yang memikat membangkitkan imajinasi. Kultivasinya tampaknya telah meningkat pesat. Ia tersenyum dan berkata, "Kau sudah kembali." Aku memilih sebuah batu datar di dalam gua asal suci dan duduk bersila sambil berkata, "Wei Wei, apakah ada yang ingin kau tanyakan padaku?" Ya, ia duduk dengan anggun di sampingku, memancarkan aroma samar, dan berkata, "Asal-usul aturan pedang patah dao berasal dari kematian, tetapi aku sebenarnya tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang aturan kematian. Faktanya, semua kultivator di seluruh alam roh hanya mengolah energi darah dan tidak tahu apa-apa tentang kekuatan kematian yang sesungguhnya. Kau telah bertarung melawan mereka yang mengolah aturan pedang kematian dao, jadi kau seharusnya tahu sedikit tentangnya, kan?" Ya, kematian adalah awal dari pemusnahan dan reinkarnasi. Dengan jentikan jari, segumpal awan dari reruntuhan suci segala hal melayang dari ujung jariku, berubah menjadi garis-garis aturan pedang dao berwarna merah darah. Aturan pedang dao yang mengalir dan luar biasa mendalam ini adalah bagian dari aturan kematian yang kuekstrak dari tatanan api dunia. Kupersembahkan kepada Natafia tanpa ragu. Tepat saat ia memperhatikan dengan penuh perhatian, kujentikan ujung jariku lagi, mengubahnya menjadi teknik pedang yang menghantam dinding batu terdekat di luar gua asal suci. Dengan raungan yang memekakkan telinga, teknik itu meninggalkan bekas kapak yang sangat jelas, penuh dengan makna sejati aturan pedang dao kematian. Maknaku sudah jelas. Natafia terkekeh, menepuk bahuku pelan, lalu terbang pergi, berlutut sendirian di dinding batu untuk mengamati dan memahami Dharma. Aku juga memejamkan mata dan mulai memahami api dunia dan aturan-aturan segala sesuatu yang terkandung dalam reruntuhan suci segala sesuatu, menggabungkan aturan-aturan ini dengan ilmu pedangku dengan harapan mencapai terobosan yang lebih besar. Aku duduk di sana untuk waktu yang tak kukenal, dan ketika pikiranku terbangun dari segudang aturan, aku membuka mata dan melihat gumpalan energi waktu mengalir di sekitarku. Aturan-aturan waktu itu seakan telah mengembun menjadi titik-titik embun, berkilauan dan berkilauan di sekitar energi itu, setiap titik embun mengandung aturan-aturan waktu yang sangat mendalam. Waktu itu kejam, dan dunia menua dengan cepat. Apakah benar-benar ada yang abadi di dunia ini? Saat itu, aku merasakan desahan yang tak terlukiskan, rasa penuaan menyelimutiku. Perjalanan waktu dapat menghapus segalanya di dunia fana. Raja-raja suci yang dulunya perkasa, sekte-sekte kuno yang telah teruji oleh waktu, keindahan yang tak tertandingi, semuanya perlahan memudar seiring berjalannya waktu dan akhirnya berubah menjadi debu. Apa yang mungkin pantas disebut abadi? Momen kegilaan yang singkat, diikuti oleh kesendirian yang tak terlukiskan kekuatan sejati hanya ditemukan dalam kesendirian. Tepat ketika dunia batinku jatuh ke dalam keheningan yang mematikan, untaian aturan waktu seakan memiliki roh, berputar-putar di sekitar jari-jariku dan melonjak dengan kekuatan yang dahsyat. Bahkan dunia di luar surga gua asal suci meredupkan cahaya, dedaunan layu, rumput menjadi tandus, dan segalanya tampak mulai layu dalam sekejap mata. Lagi pula, ini bukan ilusi, melainkan layu yang nyata emosiku bahkan sudah mulai memengaruhi dunia luar. Di atas ujung jariku, cahaya ungu pucat yang menyala-nyala berputar-putar, kekuatannya luar biasa dan tak habis-habisnya. Aku tak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Kekuatan ini berasal dari energi negatif dalam dao pedang waktu, kekuatannya hampir tak terbayangkan. Lalu aku dengan lembut menunjuk ke suatu titik di luar, seketika melepaskan kekuatan yang mirip dengan jari matahari berapi milik sepupuku. Mendesis. Kekuatan aturan waktu sedang mendidih, lalu meletus dengan dahsyat. Seberkas cahaya ungu membentang di seluruh dunia daun ilahi. Kemanapun ia lewat, semuanya layu. Bahkan gunung-gunung kuno yang megah pun mulai musnah, membusuk, dan lapuk menjadi pasir. Pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi seketika menjadi debu. Semua makhluk hidup musnah. Hanya dengan satu jari, dunia itu berubah menjadi pemandangan kehancuran dan kematian. Bahkan jika seorang santo tingkat tinggi berdiri di sana, ia mungkin takkan selamat. Seluruh aturan ruang waktu hancur total, dan kekuatan penghancurnya sungguh mengerikan. Sangat kuat, Natafia, yang tengah bermeditasi dan memahami Dharma, tak kuasa menahan diri untuk membuka mulutnya sedikit, matanya yang indah dipenuhi rasa terkejut dan takjub, lalu bertanya, "Saudara Xiaoxuan, inikah Dharma yang telah kamu pahami?" Caranya menyapaku telah berubah, membuatku terdiam sesaat, tetapi aku tidak membantahnya. Aku hanya berkata lembut, tak disangka aku memahami kekuatan aturan kematian yang begitu mendominasi, yang penuh kehancuran. Ya, Natafia berkata,
Kehalusan kekuatan aturan jarimu setidaknya 10 atau bahkan 20 kali lebih besar daripada kekuatan pembusukan yang kumiliki. Aku sama sekali tidak bisa memahami evolusi aturan. Semua makhluk hidup di dunia daun ilahi ini penuh vitalitas. Kekuatan pembusukanku bahkan tidak bisa melenyapkan sebatang pohon, tetapi kau telah menyebabkan kehancuran seluruh dunia. Aku mengerutkan kening dan menggelengkan kepala sedikit. Natavia melayang ke sampingku dan memegang lenganku. Ada apa? Aku menyentuh dahiku, dan riak energi suci yang tadinya tenang di dunia batinku bergejolak, menyebar keluar. Namun, saat aku berusaha mengendalikan hati pedang segala hal, riak itu mereda perlahan. Aku berkata, kekuatan ini sudah menjadi bagian dari aturan jalan kematian. Ia memiliki sifat ibel yang kuat. Aku hampir terjerumus ke dalamnya. Natavia berseru kaget, banyak orang bijak di masa lalu telah jatuh ke jalan ibel karena mempelajari aturan kematian. Kau sekarang adalah salah satu keajaiban muda yang diandalkan oleh alam atas. Kau tidak boleh tersesat. Bermain sesuai aturan tidak akan mengalahkannya. WHO. Aku menarik napas dalam-dalam. Lin Qianyu. Apa anak itu benar-benar sekuat itu? Natavia mengerutkan bibir merahnya. Saat aku mengirimnya pergi dari Palepat, kekuatannya sebenarnya hanya setara denganmu. Alam ilusi kekosongan. Aku mengerutkan kening dan berkata, Yang Mulia Konfusianisme memiliki artefak ajaib yang konon diwariskan dari zaman abadi kuno. Artefak ajaib itu menciptakan pusaran kehampaan. Qian Yu telah tertidur di pusaran kehampaan selama bertahun-tahun dan dikenal sebagai Putra Langit. Dia mungkin orang terkuat di antara generasi muda di tanah pengasingan saat ini, dan dia lebih dari satu tingkat lebih kuat daripada Bai Li Mingji dan Rang Si Chenjue. Maksudmu Lin Qian Yu juga akan menghadiri upacara itu? Aku mengangguk. Pohon anggur ilahi berkata bahwa upacara agung dunia adalah kompetisi untuk mendapatkan rahasia surgawi dan keberuntungan yang menentukan. Siapapun yang menang akan memiliki keberuntungan dunia selama 100 tahun ke depan. Negeri pengasingan telah menghancurkan sebagian besar dunia api dan telah memasuki era kemunduran yang akan datang. Mereka pasti akan mengirim Lin Qian Yu, Bai Li Mingji, Rang Si Chenjue, dan yang lainnya ke upacara agung dunia untuk bersaing dengan alam atas demi keberuntungan. Dengan kata lain, kamu masih akan bertemu Lin Qian Yu beberapa bulan kemudian. Ya, keringatku mengucur deras, tanganku terkepal, dan aku berkata, begitu kita memasuki upacara agung dunia, aku akan membawa Qian Yu kembali ke alam atas apapun yang terjadi. Kita tidak bisa membiarkannya tetap berada di sisi Yang Mulia Konfusianisme sebagai boneka lagi. Bagaimana kalau dia tidak mau orang selalu berubah? Kalau begitu, pukul mereka sampai setengah mati dan bawa mereka kembali. Tatapanku tegas saat aku berkata, Wei Wei, pergilah dan berkultivasi. Aku juga akan melanjutkan pemahamanku. Setelah Natavia pergi, aku terus mendalami pemahaman tentang kekuatan pemusnahan ini, mulai menguraikannya sepotong demi sepotong, lalu merekonstruksinya, menyatukannya dengan aturan abadi jalur pedang. Entah berapa hari berlalu, akhirnya aku mencapai kemajuan. Dengan sedikit tenaga di ujung jariku, seberkas niat pedang meledak. Arus abadi jalur pedang itu masih setia di sampingku. Tepat saat aku mengangkat tangan dan melepaskan niat pedang ini, seluruh dunia daun ilahi terguncang. Serangkaian raungan gemuruh bergema di kejauhan. Seberkas niat pedang pemusnahan ini, yang membawa kekuatan kematian dan pembusukan yang dahsyat, menyapu dan mengubah seluruh dunia daun ilahi menjadi gurun yang membusuk. Semuanya hancur menjadi abu di bawah kekuatan yang luar biasa itu. Tingkat kerusakan ini benar-benar mengerikan. Niat menghabisi di hatiku semakin kuat. Tanpa banyak berpikir, aku segera mengaktifkan bab ketenangan dari buku teknik hati manusia. Perlahan-lahan, pikiranku mulai tenang. Ketika aku membuka mata, seluruh dunia batinku dipenuhi cahaya. Segala sesuatu bersinar dengan kecemerlangan hati pedang, dan hati daoku sangat stabil. Seketika, aku melesat dan menuju paviliun pedang. Aku telah lama berada di dunia daun ilahi dan lupa menyembuhkan Master Paviliun berambut putih di lantai 9 paviliun pedang. Di lantai 9 paviliun pedang, Master Paviliun berambut putih, matanya berkilau dengan cahaya ilahi, tersenyum dan berkata, kultivasi Anda telah meningkat pesat hanya dalam beberapa hari. Terima kasih atas kata-kata baikmu, senior. Aku melangkah maju dan menggunakan api dunia untuk menyembuhkan Master Paviliun berambut putih. Sebagai balasan, Master Paviliun berambut putih mengangkat tangannya dan memanifestasikan serangkaian aturan sejati di depan dadanya. Aturan-aturan ini sungguh tentang misteri proyeksi astral dan kondensasi tubuh pertempuran. Aku benar-benar terserap di dalamnya. Metode ini lebih condong untuk mengolah roh primordial, yang sebenarnya adalah kekuatan jiwa. Kitab mortalku kebetulan merupakan panduan rahasia untuk mengolah roh primordial. Saat ini, itu sudah lebih dari cukup untuk mengolah proyeksi astral. Master Paviliun berambut putih telah lumpuh selama bertahun-tahun dan berfokus pada pengembangan jiwa primordialnya. Seperti kata pepatah, ia telah mengambil pendekatan yang tidak konvensional. Dengan dedikasinya yang begitu besar,
misteri mendalam pengembangan jiwa primordial yang ia tunjukkan sungguh menakjubkan. Sedemikian rupa sehingga saya berdiri di sana selama setengah hari, sementara api dunia tak kunjung padam, dan terus menyembuhkan Master Pavilion berambut putih dengan lembut. Saat senja tiba, Master Pavilion berambut putih menarik napas dalam-dalam, dan semburan napas keruh serta kekuatan kutukan menyembur dari mulutnya. Luka-luka di kakinya semakin kemerahan dan berkilau. Ia tak kuasa menahan tawa gembira, anak kecil, api reruntuhan sucimu memang mampu menangkal kutukan yang menimpaku. Terima kasih banyak. Tidak perlu sopan santun seperti itu, senior. Seberapa banyak yang Anda ketahui tentang proyeksi astral? Dia menyipitkan mata, tampaknya ingin menguji tingkat penguasaanku atas proyeksi astral. 1120.